Buat Budi mabuk malam ini. Ikuti rencana. Begitu dia masuk, uang perusahaan, semuanya akan menjadi milik kita. Nama saya Budi Santoso, ketua sebuah perusahaan rintisan. Setelah mendapatkan pendanaan 1 miliar rupiah, saya dikhianati oleh tunangan dan sahabat saya. Mereka membuat saya mabuk, menipu saya untuk mengemudi, dan melaporkan saya atas mengemudi dalam pengaruh alkohol. Setelah saya dibebaskan dari penjara 15 hari, perusahaan telah diambil alih oleh mereka. Saya mencoba melawannya tapi gagal. Sebaliknya, mereka membunuh saya dengan tangan mereka sendiri. Jika ada kehidupan setelah mati, saya tidak akan pernah membiarkan bajingan pengkhianat itu lolos. Sayang, ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Budi, meskipun kamu tidak mau mentraktir kami makan malam, kamu tidak perlu marah-marah. Siti, Agung, bukankah saya sudah mati? Apa saya terlahir kembali? Kamu baru saja mendapat pendanaan 1 miliar rupiah. Kamu harus mentraktir kami makan malam hari ini. Sayang, baiklah, saya yang traktir. Saya sudah ingin makan di restoran Michelin baru itu. Siapa sangka bajingan-bajingan itu sudah bermain di belakang saya, bersekongkol untuk menjebak saya. Makan malam ini adalah jebakan, tapi saya sudah tahu semuanya. Kali ini saya tidak akan membuat kesalahan yang sama. Makan malam, ya? Baiklah. Hari ini saya akan biarkan kalian makan kenyang. Terima kasih, sayang. Saya tahu kamu paling sayang sama saya. Budi, kamu murah hati. Malam ini, kita minum sampai jatuh. Sayang, kamu sibuk dulu, kami tunggu di bawah. Mereka ingin membuat saya mabuk dulu, lalu menipu saya untuk mengemudi, dan menyuruh sepupu Agung, Dimas, menabrak saya, dan akhirnya melaporkan saya atas mengemudi dalam pengaruh alkohol. Karena itu, saya akan menyiapkan kejutan besar untuk kalian. Pak Hadi, edisi terbatas Koenigsegg itu, saya ambil. Antarkan ke gedung perusahaan saya sekarang. Ya, Pak Santoso, segera. Mobil siapa ini? Keren sekali. Pak Santoso, ini mobil yang Anda pesan. Sayang, kamu beli mobil baru? Sayang, kamu beli mobil baru, ya? Baru saja pesan. Mobil ini luar biasa. 5 juta rupiah? Itu bahkan tidak cukup untuk satu roda. Pak Hadi, Anda jelaskan. Ya, Pak Santoso, ini adalah edisi terbatas global, mobil mewah, top Koenigsegg, senilai 200 juta rupiah. Apa? 200 juta rupiah? 200 juta rupiah. Saya tidak akan pernah mampu membeli mobil semahal ini. Sayang, kamu menghabiskan 200 juta rupiah untuk mobil, kenapa tidak kamu diskusikan denganku? Ini uang saya sendiri. Bukankah saya bisa memutuskan sendiri? Mobil semahal ini, sayang sekali jika kamu menabraknya. Apa katamu? Siti bilang itu sepadan. Budi, bagaimana kalau kita berkendara ke hotel sekarang? Karena kita akan minum nanti. Kenapa harus berkendara? Mari kita naik taksi saja. Sayang, tidak naik taksi. Kita baru beli mobil baru, harus mencobanya. Ya, aku belum pernah naik mobil seharga 200 juta rupiah. Harus menikmatinya hari ini. Mereka mulai tidak sabar. Benar. Jika saya tidak menyetir, bagaimana lagi mereka bisa menjebak saya mengemudi dalam pengaruh alkohol, dan membuat saya dipenjara lagi? Sayang, biarkan saya menyetir ke hotel, oke? Saya belum pernah menyetir supercar seharga 200 juta rupiah. Baiklah. Saya akan minum kali ini, dan menyetir juga, tapi tidak mungkin mereka bisa menjebak saya dengan mengemudi dalam pengaruh alkohol, dan saya menukar Maybach dengan Koenigsegg senilai 200 juta rupiah. Jika kamu berani menabraknya, kamu akan bangkrut. Budi, aku akan ke hotel termahal hari ini, memesan hidangan termahal, dan benar-benar membuatmu membayar. Membuatku membayar? Setiap sen yang kau buang sekarang, milik kita. Oh, sejak kapan uangku menjadi milikmu dan Agung? Sayang, kamu salah paham. Maksudku, Agung menghabiskan uang kita. Ya, kamu benar, Siti. Oh, begitu? Kukira kalian berdua diam-diam bergerak di belakangku, mencoba meracuniku seperti pembunuh suami. Sayang, apa yang kau bicarakan? Kau cinta dalam hidupku, bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Budi, kau tahu aku. Kita sudah bersaudara selama lebih dari 20 tahun. Dan kau berkata begitu padaku? Hanya bercanda. Jangan terlalu marah, bro. Kau sangat menyebalkan. Jika kau melakukan ulah seperti itu lagi, aku tidak akan bicara padamu. Dulu kupikir Siti memikirkan masa depan kita. Sekarang kusadari bahwa kita yang dia bicarakan adalah dia dan Agung. Di matanya, aku hanyalah orang bodoh dan ATM.
Budi, malam ini, kau dan aku akan minum sampai jatuh. Ayo, mari kita habiskan botol masing-masing dulu. Tunggu, makan dulu. Siti, tanyakan pada pelayan. Apakah mereka punya salad akar hautuinia dingin? Cocok dengan minuman. Tentu, sayang. Bagaimana mungkin aku lupa rokokku? Aku punya. Ini, ambil satu milikku. Rokok murahan apa ini? Aku hanya merokok cerutu premium. Pergi ke bawah dan belikan aku 2 bungkus. Aku akan ambilkan uangnya. Tidak perlu. Aku akan mengambilnya. Aku mengganti minuman kerasku dengan air. Sekarang lihat saja kau mencoba menjebakku dengan mengemudi dalam pengaruh alkohol. Budi, untukmu. Semoga cepat menjadi perusahaan publik, semakin besar dan kuat, buat sejarah lagi. Terima kasih atas kata-kata baiknya. Kamu tidak minum? Tidak. Kalau saya minum, siapa yang akan menyetir? Pakai sopir saja. Budi, kamu punya mobil 200 juta dolar. Bukankah lebih aman biarkan Siti yang menyetir daripada orang asing? Siti suka keluyuran ke bar dan minum, kan? Di momen bahagia ini, dia bisa tahan tidak minum? Dia tidak sedang merencanakan sesuatu, kan? Oh, sayang, saya sedang tidak enak badan hari ini. Kalian berdua minumlah. Jangan pedulikan saya. Tidak mungkin. Saya lagi senang hari ini. Kamu harus minum dengan saya. Sayang, saya benar-benar. Saya baru saja mendapatkan pendanaan 1 miliar rupiah. Kamu tidak mau minum dengan saya? Ada apa denganmu? Kamu melemparkan anggur ke saya? Jadi kenapa kalau saya melemparkan anggur ke kamu? Bro, saya di sini, dan kamu masih tidak hormat kepada saya akan menampar kamu juga. Kamu. Siti, kamu harus menahan diri. Jangan sia-siakan semuanya sekarang. Sayang, saya benar-benar tidak bisa minum hari ini. Budi, Siti sedang tidak enak badan. Dia tidak bermaksud untuk tidak bergabung dengan kamu. Kamu memperlakukannya dengan dingin sekali. Saya sedang mendisiplinkan perempuan saya. Apa urusanmu? Kamu hanya anjing penjilat yang ikut campur. Budi, kita sudah bersahabat puluhan tahun, dan kau menampar mukaku? Dia pacarku atau pacarmu? Kau sedekat itu dengannya? Bukankah kau pantas mendapat ini? Menyebalkan sekali. Aku selesai. Budi, aku keterlaluan. Aku pantas mendapatkannya. Sayang, ini salahku. Aku akan bersulang dengan teh saja. 2 bajingan itu, menjebakku dan mencuri perusahaanku, akan melakukan apa saja. Kalau begitu, aku akan mengambil bunga dulu. Ayolah, Budi. Temanmu akan minum bersamamu. Kau suka minum sekali? Kuhitung kau akan minum sampai puas kali ini. Tahan. Budi, kau tidak akan sombong lama. Segera, akan kubuat kau kehilangan segalanya. Kehilangan semuanya. Lalu semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Termasuk wanitamu dan perusahaanmu. Budi, apa kau mabuk? Siapa yang mabuk? Aku tidak mabuk. Dia tidak seperti dirinya hari ini. Apa dia curiga sesuatu? Mustahil. Jika dia benar-benar curiga, dia tidak akan minum hari ini. Jadi dia dapat pendanaan 1 miliar rupiah. Egonya membesar, berani-beraninya dia memperlakukanku begini. Dia hanya orang picik yang haus kekuasaan. Dia tidak akan sombong lama. Apakah pihak Dimas sudah siap? Jangan khawatir, malam ini malam terakhirnya. Apa saya melihat sesuatu? Kalian berdua? Tadi kalian ciuman di luar? Budi,
Kamu sudah terlalu banyak minum. Mana berani saya menyentuh Siti? Sayang, kamu satu-satunya di hatiku. Jangan terlalu berpikir. Berarti saya salah sangka. Ada apa? Sayang, perutku tiba-tiba sakit. Saya pergi ke toilet. Tunggu saya. Lambat sekali. Siti turun dari mobil adalah sinyal untuk mulai. Dimas seharusnya sudah sampai sekarang. Saya tidak menyangka mereka benar-benar berani menabrak mobil seharga 200 juta rupiah ini. Budi, kita hampir sampai rumah. Bagaimana kalau kamu yang menyetir sisa perjalanannya? Kamu tidak menjebakku untuk menyetir. Lalu melaporkanku karena mengemudi dalam pengaruh alkohol. Supaya aku dipenjara? Berhenti bercanda. Kamu sekarang seorang miliarder. Saya tidak bisa cukup menjilatmu. Mana? Berani saya mengkhianati kamu? AJ. Saya pikir kamu tidak akan berani. Kamu yang menyetir kembali. Saya perlu istirahat sebentar. Mobil ini seharga 200 juta rupiah. Kalau saya menabraknya, saya tidak mampu membayarnya. Saya tidak berani menyetirnya. Kalau begitu, mari tunggu Siti kembali. Tidak ada salahnya menunggu sebentar. Oke. Halo? Sayang, sepertinya aku kena radang usus buntu akut. Saya naik taksi ke rumah sakit. Kalian duluan aja. Oh, oke. Sayang, tapi aku takut sendirian. Bisakah kamu datang menemaniku? Oke, tunggu saja. Dia benar-benar datang. Halo, ini perusahaan asuransi. Saya ditabrak dari belakang. Kirim seseorang ke sini untuk memeriksa kerusakannya. Budi, turun dan lihat. Cukup parah. Kamu buta? Gimana cara kamu nyetir? Aku nggak sengaja. Tabrak dari belakang itu salahmu. Ini edisi terbatas Global Koenigsegg. Bernilai 200 juta rupiah. Kamu lebih baik berdoa asuransimu menanggungnya. Ini nggak sesuai naskah. Kenapa Budi ngomongin semua dialog Agung? Budi, ini mengemudi dalam pengaruh alkohol. Itu salah kami. Kamu sudah minum. Bagus. Aku telepon polisi sekarang. Siap-siap ditahan. Bro, jangan telepon polisi dulu. Kakakku punya uang miliaran, sebut saja harganya. Ayo selesaikan secara pribadi. Aku nggak mau uang kotormu. Ibuku dibunuh oleh pengemudi mabuk. Aku benci pengemudi mabuk lebih dari apapun. Aku nggak mau 1 sen pun hari ini. Aku akan pastikan dia masuk penjara. Aku nggak minum. Silakan, telepon polisi. Aku nggak takut. Apa-apaan ini? Itu bau alkohol yang kuat. Kamu pikir aku nggak bisa cium? Budi, jangan bicara seperti itu. Minta maaf padanya. Sekarang, mengemudi dalam pengaruh alkohol itu serius. Kamu akan ditahan setidaknya 15 hari. Awalnya aku nggak minum. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke. Kalau kamu minta maaf, mungkin aku lepaskan. Semoga kamu nggak keras kepala saat polisi datang. Halo, ini polisi lalu lintas. Saya mau lapor. Seseorang mengemudi dalam pengaruh alkohol. Lokasinya. Ada apa dengan keributan ini? Ada keributan apa? Kamu tidak usus buntu. Apa kamu pergi ke rumah sakit? Perutku sudah berhenti sakit. Mungkin hanya keracunan makanan. Jadi aku kembali. Ada apa? Budi kena mengemudi dalam pengaruh alkohol. Dia menabrak dari belakang. Apa? Sayang, apa kamu gila? Bagaimana bisa kamu mengemudi setelah minum? Bukankah kamu yang menyuruhku datang? Kamu bisa memanggil sopir cadangan? Berhenti bicara omong kosong. Aku tidak minum. Mana bisa itu disebut mengemudi dalam pengaruh alkohol? Baik. Kamu tidak mengemudi dalam pengaruh alkohol. Serahkan ini padaku. Pak, maaf. Saya minta maaf atas nama suami saya. Sebutkan harganya. Bisa kita selesaikan secara pribadi? Terlambat, saya sudah menelepon polisi. Semua sudah berakhir. Sayang, besok adalah penandatanganan kontrak.
Momen penting untuk menerima pendanaan. Jika kamu ditahan sekarang, semuanya akan hancur. Tidak apa-apa, Siti. Tidak bisakah kamu pergi menggantikan Budi? Itu bisa. Sayang, berikan aku stempel perusahaan. Aku akan membuat kontrak otorisasi. Aku akan memegang perusahaan untukmu sementara. Aku akan mengembalikannya saat kamu keluar. Tipuan yang kikuk. Bagaimana mungkin di kehidupan sebelumnya aku tidak melihatnya? Kamu tidak mengerti bahasa yang sederhana. Sudah kubilang, aku tidak minum. Di saat seperti ini, berhenti bersikap keras kepala. Siti, Budi sudah terlalu banyak minum. Dia mengamuk. Kamu buat kontrak elektronik dulu. Aku akan menyuruhnya menandatangani nanti. Mali, aku Naman. Oke, aku lakukan sekarang. Siapa yang menelepon polisi? Saya sudah telepon polisi. Pak polisi, saya mau lapor sesuatu. Orang ini mengemudi dalam pengaruh alkohol. Pak polisi, dia menjebak saya. Jangan banyak bicara. Saya sudah sering lihat tipe Anda. Kamu minum atau tidak, bukan urusanmu. Tiup keras-keras. Saya tidak minum. Saya tidak akan meniup. Budi, polisi sudah datang. Kamu tidak bisa lolos dari ini. Berhentilah keras kepala. Sayang, aku tahu kamu khawatir soal rapat pendanaan besok. Tidak apa-apa, aku di sini untukmu. Kalian ngomongin apa? Awalnya saya tidak minum. Masih keras kepala, ya? Kalau kamu tidak minum, saya akan berlutut dan panggil kamu kakek, dan tampar muka saya sendiri. Kamu bilang begitu. Jangan mundur nanti. Kata-kata saya adalah janji. Apa saya terlihat seperti orang kaya munafik sepertimu? Kata-katamu tidak berharga. Jaga mulutmu. Saya bicara seperti ini. Kenapa? Yang paling saya benci adalah orang sepertimu. Hanya karena kamu punya uang? Saya tidak akan tahan denganmu. Baik. Jangan menangis padaku nanti. Hahaha. Kamu salah paham. Kamu yang akan menangis. Semua orang sama di hadapan hukum. Bahkan jika kamu miliarder, mengemudi dalam pengaruh alkohol berarti penjara. Nanti kita lihat. Apakah saya masuk penjara, atau kamu akan berlutut memohon padaku? Cukup. Kalian berdua, diam dan tiup. Kadar alkohol darah 0. Itu tidak mungkin. Aku melihat Budi minum dengan mata kepalaku sendiri. Pak polisi, apakah alat tes alkoholnya rusak? Apa? Kau ingin aku ditangkap karena mengemudi dalam pengaruh alkohol? Apa yang kau bicarakan? Suamiku sama sekali tidak minum hari ini. Benar, benar. Aku salah bicara. Budi tidak minum hari ini. Mustahil. Dia bau alkohol. Mungkin saja dia tidak minum. Ada bau alkohol. Bawakan alat tes alkohol yang baru. Tiup keras-keras. Dia benar-benar tidak minum. Ini, bagaimana mungkin? Kami minum bersama. Sumpah. Apakah yang ini juga rusak? Pak polisi, karena sudah terbukti aku tidak mengemudi dalam pengaruh alkohol, siapa yang bersalah dalam kecelakaan ini? Pengemudi di belakang, bertanggung jawab penuh atas tabrakan dari belakang. Bagus. Sekarang kita bicarakan kompensasi. Halo, Pak Santoso. Saya penaksir klaim untuk kecelakaan ini. Mari kita mulai. Agung, ada apa? Apakah Budi benar-benar minum? Yah. Aku melihatnya minum dengan mata kepalaku sendiri. Mungkin kedua alat tes alkohol rusak? Mobil ini kelihatan mahal. Setidaknya beberapa juta dolar. Ya, Pak Santoso, mobil Anda adalah edisi global terbatas Koenigsegg, senilai 200 juta rupiah. Tabrakan dari belakang ini menyebabkan kerusakan pada lampu belakang, bumper, bagasi, dan knalpot, semuanya rusak parah. Total biaya perbaikan, 15 juta rupiah. Apa? 15 juta? Aku tidak sanggup bayar meski jual diri. Jika tidak bisa bayar, masuk penjara. Pak, aku tahu aku salah. Aku akan lakukan yang kubilang. Kau panggil aku apa? Bos, maaf. Aku tahu aku salah. Kau orang yang besar hati, tolong ampuni aku. Pak, lihat, saya sudah berlutut, menampar diri sendiri. Memanggilmu bos? Jadi saya tidak perlu bayar, kan? Kalau tidak ada lagi, saya pergi dulu. Berhenti. Kamu harus menepati taruhan. Kapan saya bilang kamu bebas? Pak, saya tidak sengaja menabrak Anda. Sungguh, uang sebanyak itu, saya tidak bisa mengumpulkannya meskipun Anda membunuh saya. Kalau begitu pinjam dari saudara, atau ambil pinjaman bank. Hari ini, uang ini,
Kamu harus bayar suka atau tidak. Saya pikir orang ini benar-benar tidak punya uang. Jangan mempersulitnya, lakukan perbuatan baik saja. Kamu suka sekali berbuat baik. Bukankah keluargamu dapat uang ganti rugi relokasi? Kenapa kamu tidak bayar untuk dia? Uang ganti rugi itu belum cair. Lagi pula, apa hubungannya dengan saya? Kenapa saya harus bayar? Apa katamu? Kamu yang... Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bayar tapi mau berkelahi? Tenang, bro. Jika kamu menyakiti Budi, ini bukan hanya soal uang. Budi, biar saya yang mengurusinya. Sayang, kamu tidak butuh uang receh. Kenapa tidak lepaskan saja? Lepaskan? Kamu pikir uangku tumbuh di pohon? Kenapa repot-repot dengan orang miskin seperti dia? Kamu tidak bisa kaya dan tak berperasaan. Kau pikir kau bicara dengan siapa? Saat kau menggesek kartuku, kau tidak memanggilku orang kaya tak berperasaan? Sayang, kau pukul aku lagi? Aku ditabrak dari belakang. Kau bahkan tidak membelaku, dan kau selalu membela orang luar. Hari ini kau di pihak mereka, besok kau akan selingkuh dengan pria lain. Sayang, aku salah. Aku seharusnya tidak memihak mereka. Jangan marah. Ada apa dengan Budi hari ini? Dia aneh sekali. Apa dia curiga sesuatu? Agung, kau tidak mencoba menjebakku, kan? Apa Budi benar-benar minum atau tidak? Dia minum. Entah kenapa tidak terdeteksi. Kau bayar 15 juta rupiah. Kau bercanda? Nah, aku bukan aku yang menyetir. Kenapa aku harus bayar? Bajingan, kau suruh aku tabrak Budi. Kalau kau tidak bayar, siapa lagi? Tentu yang nabrak yang bayar. Lagi pula, dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Keluargamu dapat uang ganti rugi relokasi. Nami, kau bisa jadi kaya raya, tapi ganti ruginya belum cair. Baik, aku akan ke Budi sekarang. Dan ceritakan semuanya tentang kau dan Siti. Tunggu, biarkan aku pikirkan sesuatu. Aku punya ide. Budi, sudah beres. Dia setuju bayar. Tunggu, sepertinya kedua alat tes alkohol rusak. Apa kau juga minum? Pergi tes. Mana mungkin dua-duanya rusak? Budi tidak minum. Tidak perlu tes. Tidak, kau harus tes. Oh, Kalau begitu tes saja. Tiup keras. Bas 0,00%. saya tahu alat tes alkohol itu rusak. Dia sudah minum alkohol, mengemudi dalam pengaruh alkohol berarti tanggung jawab penuh. Saya tidak perlu membayar apapun, Pak Polisi. Tangkap dia, sekarang. Saya sudah bilang, tiup, jangan dihirup. Saya hanya gugup. Coba lagi. Bagaimana bisa? Saya tidak percaya. Kamu tiup lagi. Baiklah. Sudah kubilang, saya tidak minum. Kamu percaya sekarang? Ini tidak mungkin. Kamu pasti mengotak-atiknya. Alat tes alkohol ini pasti rusak. Sayang, kamu luar biasa. Bagaimana caranya kamu melakukannya? Kamu jelas sudah minum, tapi alat tes alkohol tidak bisa mendeteksinya. Sudah kubilang, saya tidak minum. Apa kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Kamu ingin saya ditangkap, kan? Tidak, saya tidak ingin. Saya hanya khawatir padamu. Khawatir padaku? Pertama kamu minta stempel perusahaan, lalu kamu ingin saya mempercayakan perusahaan padamu. Apa kamu mencoba mengambil alih perusahaan saat saya di penjara? Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Kita satu kesatuan, apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Siapa tahu, kamu mungkin berkencan dengan pria lain. Dan bersekongkol melawanku. Budi, kamu terlalu paranoid. Siti benar-benar setia padamu. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu tentang dia? Setiap kali saya mendisiplinkan Siti, kamu ikut campur. Mungkinkah kamu pria lain itu? Budi, aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Siti. Aku hanya membelanya. Kalau bukan kamu, pergi. Jangan ikut campur. Hehe. Apakah Budi tahu? Tentang aku dan Siti? Tidak mungkin. Kami sangat hati-hati. Dia pasti tidak tahu, dan dengan kepribadiannya, jika dia benar-benar mencurigai sesuatu, dia tidak akan mengatakannya secara langsung. Budi meminum penawar khusus. Dia pergi ke rumah sakit untuk tes darah. Oh, begitu. Pak Polisi, saya curiga dia meminum penawar khusus yang bisa mengelabui alat tes alkohol. Saya minta tes darah di rumah sakit. Jadi Budi meminum penawar khusus? Ya, aku sudah tahu, dia minum alkohol.
Omong kosong apa ini? Suamiku minum kemarin. Tentu saja tidak akan terdeteksi hari ini. Benar, aku bodoh. Budi tidak minum sama sekali hari ini. Apakah dia minum atau tidak? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Hanya tes darah yang bisa menentukan. Pak polisi, apakah alat tes alkoholnya rusak? Tidak, baik-baik saja. Kalau begitu, apa aku harus ke rumah sakit untuk tes darah? Tidak. Hasilnya ada di sini. Untuk kecelakaan lalu lintas ini, jelas dia sepenuhnya bertanggung jawab karena menabrak dari belakang. Kau dengar itu? Tidak perlu tes. Tidak, harus dilakukan. Kalau kamu mau tes darah, silakan. Jika darahku tidak mengandung alkohol, kamu harus membayar 2 kali lipat kerugianku. Itu 30 juta rupiah. Ya. Ada apa? Takut? Kalau begitu, jangan banyak bicara. Kau. Baik, setuju. Kalau darahmu tidak mengandung alkohol, aku bayar 2 kali lipat. Ini cuma kesepakatan lisan. Kalau aku ingkar, apa yang bisa dia lakukan? Omongan itu murah. Kita perlu menandatangani perjanjian. Kita perlu kontrak. Ini. Setuju. Tapi, kalau terbukti kamu minum, kamu bayar aku 30 juta rupiah. Mobilmu hampir tidak berharga. Berani-beraninya minta 30 juta rupiah? Apa? Mau mundur? Baik, semoga kamu tidak menyesal. Hei, Nona Lestari. Buatkan aku kontrak. Kirim ke Rumah Sakit Kota Harapan. Kontrak sudah ditandatangani. Bisa kita tes darah sekarang? Tentu saja. Dengan kompensasi 30 juta rupiah, kamu akan hancur. Kita lihat siapa yang akhirnya bayar. Tentu, untuk Pak Santoso, uang segini pasti tidak berarti. Budi, kecelakaan itu sudah diputuskan. Tidak perlu tes darah lagi, kan? Ya, sayang, mungkin lepaskan saja. Bagaimana kalau mereka menemukan sesuatu? Pergi, aku tidak minum. Apa yang bisa salah? Ada yang tidak beres. Budi jelas minum. Kenapa dia begitu percaya diri? Apa dia punya rencana cadangan? Hasil tes darah sudah keluar. Tes menunjukkan kadar alkohol darah 0,04%. Kamu benar-benar minum. Apa? Tidak mungkin? Pak Santoso, berdasarkan hasil tes darah Anda, ini adalah mengemudi dalam pengaruh alkohol. Anda akan kehilangan SIM, membayar denda Rp5.000, dan menjalani 15 hari penahanan. Bagaimana mungkin? Saya tidak minum apa-apa. Hahaha. Jadi kamu benar-benar mengemudi dalam keadaan mabuk. Sekarang kamu berutang 30 juta rupiah padaku. Sayang, sudah kubilang jangan ikut tes itu. Kenapa kamu tidak dengar? Lihat akibatnya. Budi, kamu benar-benar kacau. Kita minum bersama. Kenapa kamu begitu keras kepala? Pak Santoso, bagaimana dengan rapat pendanaan besok? Tidak apa-apa, saya yang akan pergi. Sayang, berikan stempel perusahaan padaku. Siti bisa pergi, dengan bantuanku, mendapatkan pendanaan tidak akan sulit. Tidak mungkin. Perusahaan ini adalah karya hidupku. Aku tidak percaya pada orang lain. Pak Polisi, Pak Santoso ada rapat penting besok. Bisakah Anda membuat pengecualian? Bisakah dia pergi setelah rapat? Hukum adalah hukum. Sebelum mengemudi dalam pengaruh alkohol, harusnya kamu pikirkan konsekuensinya. Ada yang salah dengan hasil ini. Saya tidak minum. Budi, buktinya ada di depan mata. Terima saja. Sayang, kita adalah tim. Apa aku akan menyakitimu? Percayakan perusahaan padaku. Apakah kamu menjebakku untuk mengambil perusahaanku? Sayang, apa yang kamu bicarakan? Kamu minum sendiri malam ini. Bagaimana bisa kamu menyalahkanku? Ya, Budi, Siti selalu menjaga kamu. Kami baru bilang jangan tes darah, tapi kamu tidak mau dengar. Kamu tahu, dia begitu banyak berbohong sampai dia sendiri percaya. Dia jelas minum banyak, tapi dia tetap bersikeras tidak. Dia pantas mendapatkannya. Oh begitu. Kalian bertiga bersekongkol. Sayang, kamu nakal sekali. Budi sedang di luar mendonorkan darah, dan kamu membawaku ke sini. Aku harus bilang, aku belum pernah mencoba tangga rumah sakit sebelumnya. Menyenangkan. Seriuslah, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Silakan.
Budi pasti sudah minum penawar khusus. Lihat betapa percaya dirinya. Aku khawatir tes darah tidak akan membuktikan dia minum. Aku juga khawatir soal itu. Lalu apa yang kita lakukan? Aku baru saja mengambil ini, ambil setabung darah, dan diam-diam tukar dengan punya Budi. Kamu pintar sekali, sayang. Malam ini, asal kita bisa memasukkan Budi ke penjara, perusahaan jadi milik kita. Oh, berhenti. Pergi urus urusanmu. Setelah kita urus Budi, aku akan memberimu hadiah yang baik saat kita kembali. Siap. Malam ini, bersih-bersih dan tunggu aku. Tekan tombol selama 5 menit, hasil tes akan keluar dalam setengah jam. Suster, dia tampaknya kejang. Budi, kali ini kamu mati. Kamu bersekongkol untuk menjebakku, hanya untuk mencuri perusahaanku, meskipun aku melepaskan pendanaan ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sayang, aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianatimu, semoga aku disambar petir jika aku berbohong. Budi, jika kamu tidak percaya Siti, tidak apa-apa, tapi kamu juga tidak percaya padaku. Kita sudah saling kenal sejak kecil. Apa maksudmu? Tidak mau membayarku 30 juta rupiah, mulai mencari alasan sekarang. Aku belum pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Bagaimana mungkin kami bersekongkol? Mungkinkah aku benar-benar salah paham? Tentu saja itu salah paham. Sayang, kamu luar biasa, bagaimana mungkin aku bisa melihat orang lain? Budi, sebelum kamu ditahan, serahkan perusahaan kepada Siti. Dengan Ayu dan aku di sini, tidak akan ada yang salah. Tapi, aku benar-benar tidak minum. Hasil tes ini pasti salah. Tunggu, aku jelas golongan O, kenapa di sini tertulis golongan B? Ini bukan laporan tesku? Budi, hasil tes darahmu sudah keluar. Ini laporan tesku. Sekarang ini checklist saya. Checklist lagi, kapan kamu mengambil darah ini? Tentu saja saat kamu tidak di sini. Aku mau ke toilet. Pak polisi, sebaiknya awasi dia. Jangan biarkan dia mengotak-atik apapun. Jangan khawatir, silakan. Kami mengawasinya. Tidak ada yang bisa mengacaukannya. Siap? Suster, bisakah kamu mengambil 1 tabung darah tambahan untukku? Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu menjalankan tes 2 kali? Jangan khawatir, aku akan bayar 2 kali lipat. Tidak masalah. Aku selalu cukup hati-hati. Ini tentang ketidakbersalahanku. Jadi aku harus punya rencana cadangan. Lalu bagaimana kamu membuktikan bahwa hasil tes sadar ini milikmu? Rumah sakit punya catatan pemeriksaan fisikku. Golongan darahku O, hasil ini cocok dengan golongan darahku. Pak Santoso memang golongan O. Semua ada di catatan rumah sakit. Aku curiga seseorang menukar sampel darah pertama. Orang itu menjebakku, mereka ingin aku masuk penjara. Siti? Katakan yang sebenarnya, sekarang. Apakah itu kamu? Sayang, aku sudah bilang berkali-kali, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku akan percaya padamu untuk saat ini. Aku memperlakukanmu dengan baik, aku memberimu uang saku begitu banyak setiap bulan. Kamu benar-benar tidak punya alasan untuk mengkhianatiku. Sayang, akhirnya kamu mengerti. Siapapun di dunia ini mungkin mengkhianatimu, tapi bukan aku. Agung, jadi kaulah yang menjebakku. Budi, kau membawaku di bawah perlindunganmu, kau memberiku gaji, kau memberiku bagian dividen tertinggi setiap tahun. Semakin banyak kau hasilkan, semakin baik keadaanku. Apa untungnya aku menjebakmu? Benar, jika kau punya hati nurani, kau tidak akan mengkhianatiku, kecuali kau berselingkuh dengan pacarku. Salah satu dari kalian adalah selingkuhan, yang lainnya adalah perusak rumah tangga, kalian berdua ingin membunuhku, dan mengambil alih bisnisku. Sayang, aku sangat mencintaimu, kamu tahu? Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu, dan Blake? Dia tidak sebanding denganmu sama sekali, dia tidak setampan dirimu. Dia tidak sekapabel dirimu. Suka dia? Tidak mungkin. Siti benar. Aku hanyalah pecundang bangkrut. Tanpamu, aku bukan siapa-siapa. Standar Siti sangat tinggi, dia tidak akan pernah melirik pria sepertiku. Itu benar. Aku percaya padamu. Dari semua orang ini,
Kamulah tersangka utamanya. Kaulah yang menjebakku. Apa? Aku? Ya, kamu. Seorang perempuan yang mengejar uang akan menyakiti suaminya sendiri. Untuk 30 juta rupiah, wajar saja kamu menjebakku, kan? Tepat sekali. Dia jelas yang paling mencurigakan. Aku tidak bersalah, sumpah. Sumpah itu bukan aku. Apa ia kamu atau bukan? Kita akan tahu begitu kita periksa CCTV. Aku akan menelepon kantor keamanan. Halo, kantor keamanan? Pak Hadi, sayangnya, kamera pengawas di ruang tes darah rusak, belum diperbaiki. Dan, Beruntung untukmu. Kameranya kebetulan saja rusak. lagi pula itu bukan aku. Sekarang terbukti aku tidak minum. Jadi kamu berutang 30 juta rupiah padaku. Ini adalah penetapan tanggung jawab. Tabrakan dari belakang, Dimas sepenuhnya bersalah. Budi tidak bersalah, lihatlah. Jika semuanya baik, tanda tangan di sini. Dari mana aku harus dapat 30 juta rupiah? Aku tidak mau tanda tangan. Tidak apa-apa jika kamu tidak tanda tangan. Kami akan bawa ini ke pengadilan. Kamu akan bayar suka atau tidak. Ayu, carikan aku pengacara terbaik. Ya, Pak Santoso. Pak Santoso, kecelakaan ini bukan kebetulan. Seseorang menyuruhku melakukannya. Siapa yang mengirimmu? Jika saya beritahu, apakah Anda akan membiarkan saya pergi? Bagaimana jika Anda putus asa dan menjebak orang lain? Pertama beritahu saya siapa, baru saya pertimbangkan. Baik, saya akan menanggungnya. Tidak ada yang menyuruh saya. Tapi saya tidak punya uang sekarang. Bisa saya minta perpanjangan? Saya beri Anda 1 minggu. Sayang, tunggu aku. Pulang sendiri saja. Aku pergi ke kantor dengan Ayu untuk persiapan rapat pendanaan besok. Oke, sayang. Aku akan menunggumu pulang. Tentang hari ini, jangan bilang siapa-siapa dulu. Jangan khawatir, saya mengerti. Pak Santoso, kenapa Anda berbohong kepada mereka dan bilang kameranya rusak? Karena belum waktunya menjebak. Saya tidak pernah menyangka kalau Agung menjebak Anda. Setelah semua yang Anda lakukan untuknya. Di kehidupan saya sebelumnya, setelah Agung dan Siti mengambil perusahaan saya, mereka juga memecat Ayu. Jadi dia dapat dipercaya. Aku bisa percaya padanya untuk beberapa hal. Masuk. Budi, kau? Budi, yang diam-diam menghubungiku dan membawaku ke sini sebenarnya adalah kamu. Benar. Aku. Yang diam-diam menukar minuman. Itu dia, Budi. Sepertinya saudaramu mengkhianatimu. Berhenti berpura-pura. Bukankah Agung sepupumu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku sudah tahu sejak lama. Agung dan Siti sedang selingkuh. Aku juga tahu rencanamu. Kamu hanya ingin melaporkanku karena mengemudi dalam pengaruh alkohol, memasukkanku ke penjara, agar kamu bisa mengambil alih perusahaanku? Kamu sama sekali tidak minum. Tentu saja. Tidak ada penawar khusus, aku hanya menukar minuman keras dengan air mineral. Kenapa kamu memberitahuku ini? Ini 5 juta rupiah. Sekarang milikmu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Jadi mata-mataku, awasi Siti dan Agung, kumpulkan bukti perselingkuhan mereka, dan rencana mereka terhadapku. Kamu meremehkanku, Pak Santoso. Aku tumbuh bersama Agung. Dia teman dan keluargaku yang paling dekat. Tapi ini akan memakan biaya. Setelah selesai, kamu tidak hanya tidak perlu membayar kembali 30 juta rupiah, tapi aku juga akan memberimu imbalan 5 juta rupiah. Jangan khawatir, Pak Santoso. Aku, Dimas, akan menjadi anjing penjilatmu mulai sekarang. Kemanapun kamu tunjuk, aku akan pergi. Pertama, kembali ke Agung dan Siti, aku perlu tahu setiap gerakan mereka mulai sekarang. Siap?
Kita kaya. Ayo, hubungi penyelenggara pernikahan. Suruh mereka rencanakan pernikahanku. Baik, tapi Pak Santoso, apa Anda akan? Aku akan menikahi Siti. Apa? Juga kirim undangan ke Agung. Minta dia jadi pendampingku. Anda sudah tahu tentang mereka? Jadi kenapa Anda melakukan ini? Di pernikahan, aku akan mengungkap siapa Siti dan Agung sebenarnya. Buat mereka kehilangan muka, balikan semua orang melawan mereka, dan kehilangan segalanya. Dimengerti. Setelah aku menemukan bukti bahwa Agung dan Siti mencoba membunuhku, aku tidak hanya bisa memenjarakan mereka, tetapi juga selamanya hancurkan reputasi mereka. Pak Santoso kejam. Dia ingin membuat Siti dan Agung menjadi perusak rumah tangga dan selingkuhan modern. Beginilah akibatnya jika Anda melawan Pak Santoso. Itu menakutkan. Kami merencanakan semuanya dengan hati-hati, mempersiapkan begitu lama, dan masih gagal. Sialan Budi itu. Penawar khusus apa yang dia minum? Kenapa mereka tidak bisa mendeteksi alkohol di darahnya? Semua itu tidak penting sekarang. Kupikir Budi mencurigai sesuatu. Perilakunya sangat aneh. Mungkinkah Budi sudah tahu tentang kita? Ada yang aneh. Budi baik-baik saja sebelum pergi ke hotel. Setelah itu, dia seperti orang lain. Apa dia tahu tentang kita? Tapi kenapa dia tidak membeberkan kita di depan umum? Itu tidak seperti dirinya. Apa dia benar-benar semabuk itu? Hanya mabuk dan gila. Mendapatkan pendanaan 1 miliar rupiah bisa membuat siapapun sombong. Alkohol hanya memperparahnya. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kita tidak bisa berbuat apa-apa soal Budi untuk saat ini. Masalah terbesar sekarang adalah 30 juta rupiah yang dimenangkan Budi dari Dimas. Bagaimana kita melunasi utang itu? SSD. Siapa di sana? Agung, ini aku, Dimas. Siti, serahkan. Serahkan apa? Jangan pura-pura bodoh. 30 juta rupiah untuk membayar Budi. Kamu yang berhutang. Apa hubungannya denganku? Aku masih punya SMS tadi malam. Kamu yang menyuruhku menandatangani perjanjian taruhan itu. Kamu bilang akan menangani masalahnya. Nai, Jangda? Lihat baik-baik. Ya, benar, tapi aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini sekarang. Kamu membuatku menandatangani perjanjian kompensasi. Kamu bilang akan menanggung 30 juta rupiah. Jangan begitu. Kamu menandatanganinya hanya karena aku suruh. Kalau aku suruh makan tai, apa kamu akan melakukannya? Jalang, apa kamu mau mengelak? Berani kau mukul aku? Cukup. Di saat seperti ini, kalian masih bertengkar? Aku bilang, kalau kita tidak mengeluarkan uang, aku akan menemui Budi dan membocorkan semua aibmu. Silakan, kalau berani. Kau juga ikut menjebak Budi. Kalau aku kasih tahu dia, kau juga akan kena. Siti, diam saja. Dimas, kami tidak berniat menipumu. Kami benar-benar tidak punya uang. Bagaimana dengan uang ganti rugi relokasi? Itu juga uang. Budi hanya memberi kami waktu seminggu. Saat kami mendapatkan uang ganti rugi, sudah terlambat. Bertahun-tahun kerja untuk Budi, pasti kau meraup banyak, kan? Masa tidak ada tabungan sama sekali? Aku habiskan semua uangku untuk Siti. Sekarang, aku bangkrut. Bukannya Budi memberimu 3 juta rupiah setiap bulan? Di mana uangnya? Jumlah receh itu tidak cukup untuk aku dan Agung bersenang-senang. Aku tidak peduli. Kalau kau tidak bayar, aku tidak akan pergi. Terserah. Kau bisa tinggal selama yang kau mau. Ayo, sayang, ayo kembali ke kamar. Halo, Pak Santoso, apakah Anda punya rekaman videonya? Pak Santoso, apakah Anda bisa melihat dengan jelas? Sangat jelas. Bagaimana dengan kamera di kamar tidur Agung? Dia dan Siti ada di dalam ruangan. Saya akan mencari kesempatan untuk memasangnya besok. Baik,
Pastikan untuk menangkap Siti dan Agung saat sedang berselingkuh. Ya, saya jamin akan menyelesaikannya. Dimas ini cukup dapat diandalkan, memasang begitu banyak kamera dengan begitu cepat. Dia didorong oleh keuntungan, jadi saya tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Jadi apa yang Anda maksud? Hubungi detektif swasta yang andal untuk mengikuti dan mengawasi Agung, Siti, dan Dimas. Saya ingin tahu semua pergerakan mereka. Ya? Sayang, kamu sangat jahat. Apakah kamu suka betapa jahatnya saya? Bajingan pengkhianat ini masih mesum di saat seperti ini. Bajingan. Ayo, cetak adegan ini, buat menjadi poster besar, dan pada hari pernikahan, biarkan semua orang melihatnya dengan jelas. Sayang, antara aku dan Budi, siapa yang lebih baik? Tentu saja Budi. Lalu kenapa kau diam-diam bersamaku? Oh, sayang, jangan marah. Aku belum selesai. Budi itu membosankan dan kaku, dia cuma kerja cari uang, tidak seperti kamu. Kamu lucu dan menawan. Kau mau meluangkan waktu denganku? Itu saja? 3 tahun bersama Budi kalah dengan 1 malam bersamamu. Siapa di sana? Dimas? Berhenti pura-pura. Ada apa ribut-ribut? Di tengah malam. Dimas, apa kau tadi di luar pintu? Tidak. Masih pura-pura? Apa? Tolong, serangan. Dimas, apa kau begitu putus asa? Kau menguping aku dan Siti di luar pintu. Agung, aku tahu aku salah. Aku tidak akan mengulanginya. Tidak. Sepertinya aku melihatnya lewat celah pintu. Dia mengambil sesuatu. Bangun. Apa yang disembunyikan di bawah sana? Kau benar-benar akan menyerangku? Aku tidak akan bangun. Si Wijaya itu, buka pintunya. Penagih utang sudah datang. Kenapa mereka di sini? Bukannya masih 7 hari lagi. Tiger, kamu ngapain di sini? Pembayaran belum jatuh tempo. Kamu tidak tahu aturannya? Kamu tidak tahu harus bayar 7 hari lebih awal? Apa hakmu untuk memukul orang? Hak apa? Karena kamu berutang 50 juta rupiah padaku. Menurut kontrak, pembayaran jatuh tempo 7 hari lagi. Hari ini kami tidak akan memberi 1 sen pun. Tidak 1 sen. Buka baju jalang ini. Ambil foto dia. Lihat apa dia bayar. Tiger, belum hari pembayaran. Kami belum mengumpulkan uangnya. Baik, aku beri kamu 7 hari lagi. Jika dalam 7 hari uang tidak ada, aku akan melemparmu ke kolam untuk memberi makan penyu. Ayo, Agung. Bagaimana kamu bisa berutang 50 juta rupiah? Semua ini salahnya. Dia memaksa berjudi. Meskipun aku coba hentikan, dia tidak mau dengar. Dia malah semakin dalam. Dia bahkan kehilangan semua uang ganti rugi relokasi. Uang ganti rugi habis semua. Sial. Bagaimana kamu akan menjelaskan ke orang tuamu? Pantas saja mereka begitu bersemangat mengambil alih perusahaanku. Itu untuk membayar rentenir. Ayo, aku akan menikah dengan Siti dalam 7 hari. Baik, Pak. Juga, kirim undangan ke Tiger. Biarkan dia datang ke pernikahan juga. Mari rayakan besar-besaran bersama. Oke. Kamu berutang 30 juta rupiah kepada Budi. Kamu berutang 50 juta rupiah kepada Tiger. Totalnya 80 juta rupiah. Katakanlah 100 juta rupiah. Dari mana kalian dapat uang sebanyak itu? Itu semua salah Budi sialan itu. Kenapa dia tidak diam-diam masuk penjara saja? Karena Budi begitu menyusahkan, ayo singkirkan dia saja. Aku bisa menikahi Budi dulu, lalu singkirkan dia. Setelah Budi mati, istrinya menjadi ahli waris utama.
Bagaimana caramu menyingkirkannya? Racun, kecelakaan mobil, jatuh. Aku punya banyak cara. Ayo, kirim video itu ke pengacara Zo. Cari cara untuk mengirim mereka pergi karena percobaan pembunuhan. Siap. Aku perlu mengatakan sesuatu. Kamu duluan. Sayang, bagaimana kalau kita menikah? Tentu, aku baru saja mau bicara denganmu tentang itu. Benarkah? Pendanaannya berjalan lancar. 1 miliar rupiah sudah masuk ke rekening. Perusahaan akan segera berkembang pesat. Sekarang karierku sudah berjalan, saatnya memulai keluarga. Sayang, maukah kau menikah denganku? Ya, aku mau. Sayang, ayo ambil surat nikah besok. Segitunya? Setelah kita dapat surat nikah dan jadi pasangan sah, aku takut kau akan langsung mendekatiku, jangan terburu-buru. Ambil surat nikah setelah pernikahan saja, aku sudah merencanakannya. Pernikahannya akan dilaksanakan 7 hari lagi. 7 hari dari sekarang, itu tanggal pembayaran. Sayang, ayo kita adakan pernikahan besok, dan ambil surat nikahnya lusa. Konyol, mengadakan pernikahan besok tidak akan ada waktu untuk memberitahu teman dan keluarga. Dengarkan aku. Ayo kita lakukan 7 hari dari sekarang. Baik. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pernikahan dalam 7 hari. Tapi kita hanya bisa mendapatkan surat nikah setelah pernikahan. Apa? Itu sama sekali tidak cukup waktu. Tanyakan pada Pak Hu apakah dia bisa memberi kita sedikit kelonggaran untuk beberapa hari. Saya akan coba. Dia sangat setuju hari ini. Tapi setidaknya dia setuju. Setelah Budi mendapatkan surat nikah, kamu mati. Jangan salahkan aku. Ini setiap pria untuk dirinya sendiri. 7 hari kemudian. Budi, kenapa kamu dan Siti tidak istirahat? Saya akan menyapa tamu untukmu. Tidak perlu. Tidak buruk. Dengan jas itu, kamu hampir terlihat seperti manusia. Tidak mungkin, Budi, kamu jauh lebih tampan. Kamu dan Siti adalah bintang hari ini. Kamu adalah bintang sebenarnya hari ini. Saya hanya seorang pengiring pria. Bagaimana bisa saya menjadi bintang? Ayah dan Ibu, Pak Santoso, Anda benar-benar membesarkan putra yang hebat. Dia menjadi miliarder di usia yang begitu muda. Budi memang luar biasa. Dan istrinya juga cantik. Tuan, Nyonya, selamat kepada Anda berdua. Baiklah, berhenti memuji mereka. Lebih lagi, dan mereka akan menjadi besar kepala. Ayah dan ibu, silakan masuk. Teman dan keluarga kita hampir semuanya sudah di sini. Mitra bisnis saya juga semuanya di sini. Kami hanya menunggu Anda. Baiklah, keluarga Rahayu, Anda duluan. Apa ini? Ini poster pernikahan. Kenapa ditutupi? Kejutan untuk Siti. Aku ingin dia yang membukanya secara terbuka saat pernikahan. Kejutan? Apa itu? Aku mencetak foto Siti. Itu foto mesra kamu dan Siti, kan? Ya, foto mesra. Anak muda suka sedikit romansa. Oke, biarkan Siti yang membukanya sendiri. Sayang, kamu sangat baik padaku. Itu yang paling bisa kulakukan. Ayah dan ibu, semuanya sudah di sini. Ayo masuk. Pak Santoso, selamat atas pernikahannya. Budi sungguh beruntung menikahi istri yang begitu cantik. Tante, kamu salah. Sitilah yang beruntung menemukan suami sehebat Budi. Tentu saja. Grup puncak milik Pak Santoso bernilai beberapa miliar rupiah. Mereka sudah mengumpulkan 1 miliar rupiah dari pendanaan saja. Berapa orang yang bisa menandinginya? Hari ini, semuanya, nikmatilah. Nanti, aku akan menunjukkan pertunjukan hebat. Pertunjukan apa? Pak Santoso tidak menyewa penyanyi atau aktor, kan? Jauh lebih seru dari itu. Sayang, apa yang kamu siapkan? Kamu akan segera tahu. Ini juga kejutan yang aku siapkan untukmu. Kamu pasti menyukainya. Oh, aku tidak sabar. Dimas, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Pak Santoso. Tunggu,
kalian berdua saling kenal? Pak Santoso, kalian saling kenal? Ayah, pasti Bapak salah sangka. Dimas itu anak tantemu. Mana mungkin saya salah? Ayah, keluarga tanteku hanya punya anak perempuan. Dari mana datangnya anak laki-laki? Kenapa kamu mengedip? Berhenti mengedip. Agung? Kau kenal dia atau tidak? Saya kenal dia, tapi saya tidak. Sebelumnya saya tidak kenal dia, tapi setelah malam itu, saya jadi kenal. Kau bilang sendiri. Apa kalian sudah saling kenal sebelumnya atau tidak? Pak Santoso, Bapak benar-benar salah orang. Ini pertemuan pertama kami. Tidak mungkin. Di dunia ini, bagaimana bisa dua orang mirip sekali? Ayah, hari ini adalah hari pernikahan Budi. Tolong jangan membuat masalah. Pak Santoso, sudah hampir waktunya. Kita bisa memulai upacaranya. Oke, ayo mulai. Agung, naik ke sini juga. Tentu, Budi. Berdiri di samping Siti. Ini, sepertinya tidak tepat. Lakukan saja apa yang kukatakan. Nanti kau harus membantu Siti membuka tirai. Baiklah. Para tamu terhormat, selamat siang. Kami berkumpul di sini hari ini untuk menyaksikan sepasang memulai. Hei, pesta yang meriah. Agung, Siti, kenapa kalian tidak mengundangku ke pernikahan kalian? Harimau, jaga mulutmu. Hari ini pernikahan Budi dan Siti. Aku cuma jadi pendamping, oh gitu. Kukira kalian berdua pasangannya. Kamu di sini bukan untuk pangsit, kan? Kamu mengejar Siti, kan? Dari mana datangnya berandal ini? Jaga omonganmu dong. Ayah, tidak apa-apa. Semua tamu dipersilakan. Jadi, kamu harimau, kan? Karena kamu teman Agung, aku biarin aja. Cari tempat duduk. Aku lebih suka berdiri. Aku tidak akan duduk. Bukankah kamu setuju untuk memperpanjang tenggat waktu? Harimau, kenapa kamu ada di sini hari ini? Aku juga tidak tahu. Bagaimana dia tahu kamu menikah hari ini? Tenangkan dia. Jika dia minta uang di depan semua orang, kita selesai. Harimau, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Bukankah kita sudah setuju untuk memberiku beberapa hari lagi? Siapa yang setuju denganmu? Aku ikut kontrak. Sudah tertulis hitam di atas putih. Pembayaran jatuh tempo hari ini. Harimau, anggap saja ini aku memohon padamu. Beri aku beberapa hari lagi. Aku bahkan akan menambah beberapa juta dolar nanti. Aku tidak butuh beberapa juta milikmu. Aku bilang hari ini adalah hari ini. Tidak boleh telat semenit atau sedetik pun. Bisakah kita setidaknya menunggu sampai setelah pernikahan? Kita bisa bicara secara pribadi. Aku akan mencari cara untuk membayarmu hari ini. Baiklah, kamu yang bilang. Jika kamu tidak membayar hari ini, aku akan membocorkan semua rahasia kotormu. Aku akan bayar. Pasti aku bayar. Uang apa yang kamu berikan padanya? Agung, kamu tidak meminjam dari rentenir, kan? Apa? Rentenir? Agung, kapan kamu pinjam uang ke rentenir? Aku? Rentenir? Tidak mungkin. Kamu salah dengar. Betul. Keluargamu baru saja direlokasi, kamu dapat lebih dari 10 juta rupiah. Kamu tidak butuh uang. Kenapa pinjam ke rentenir? Ya, Agung. Bukankah uang ganti rugi relokasi kita sudah cair? Di mana uangnya? Ada di rekeningku. Bagus. Transfer 500 ribu rupiah ke aku. Bayar utang ke pamannya. Dia sudah nagih bertahun-tahun. Oke. Kita bicara setelah pernikahan. Lanjutkan. Maaf, semuanya. Hanya ada sedikit gangguan. Selanjutnya, silakan sambut pengantin pria. Apa yang kamu lakukan? Budi adalah pengantin pria. Kalau begitu, beri aku mikrofon. Tidak perlu perkenalan. Pasti kalian semua kenal aku, Budi, di sini. Aku ingin memperkenalkan pacar aku, Siti, bukan? Maksudku, mantan pacar. Mantan pacar. Siti, maksud Budi adalah setelah kalian menikah, kalian akan menjadi suami istri, bukan hanya pacaran lagi. Siti dan aku bertemu di kampus dan jatuh cinta. Sampai sekarang, kami sudah bersama selama 7 tahun. Hari ini, aku sudah menyiapkan untuknya sebuah hadiah pernikahan. Siti,
Ayo, buka hadiahnya. Baik, sayang. Agung. Bantu dia. Tentu, Budi. Ya Tuhan. Bukankah ini foto-foto mesra mereka? Astaga. Pengantin wanita dan pria terbaik sedang selingkuh. Ini sangat memalukan. Beraninya kau, nak. Kau benar-benar berani main-main dengan Siti? Pak Rahayu. Begitukah cara Bapak mendidik putri Bapak, keluarga Rahayu? Pasti ada kesalahpahaman. Siti, jelaskan dirimu. Agung. Setelah semua yang keluarga kami lakukan untukmu, Budi menghasilkan uang dan selalu melibatkan anakmu. Dan begini caranya kau membalas keluarga Santoso, Pak Santoso. Foto-foto itu pasti sudah diedit. Agung tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Bagaimana dengan poster pernikahan kustomku? Apa kau yang melakukan ini? Sayang, bukan aku. Ini pasti deepfake. Aku tidak akan pernah melakukan hal serendah itu. Ya, Budi. Pasti pesaing yang mencoba menjatuhkanmu. Kami sekarang pemimpin industri, kami mengurangi keuntungan banyak orang. Kau yakin tidak melakukan ini? Tentu tidak. Jika Agung dan aku benar-benar sembunyi-sembunyi di belakangmu, bersama-sama, masa kami berani memberitahumu, apalagi mengeksposnya secara publik. Masuk akal. Ayo, selidiki sampai tuntas. Siapa sebenarnya yang menjebak kita? Nona Rahayu. Sudah ditemukan. Secepat itu, aku yang melakukannya. Kau? Apa yang pernah dilakukan suamiku padamu? Kenapa kau melakukan ini? Tentu aku yang menyuruhnya. Apa? Kalian berdua, hentikan aktingnya. Aku selesai bermain-main dengan kalian. Ayo. Tunjukkan videonya. Ya, Pak Santoso. Budi itu membosankan dan datar. Yang dia pedulikan cuma cari uang. Berbeda dengan kamu, yang lucu dan menawan, dan benar-benar menghabiskan waktu denganku. Itu saja? 3 tahun bersama Budi tidak bisa dibandingkan dengan sensasi 1 malam bersamamu. Wah, bukankah itu si Wijaya? Silahkan, coba bicara untuk lolos dari ini. Jadi ini anak yang kau besarkan, tidak punya hati, seperti dirimu. Pak Santoso, tenang dulu. Video ini pasti dihasilkan AI. Jika kalian tidak menjelaskan diri hari ini, kalian tidak akan meninggalkan hotel ini. Keluarga Rahayu, tolong jangan. Bah, siapa yang kau anggap keluarga? Kupikir kau bisa membesarkan anak perempuan yang tidak tahu malu. Kamu juga tidak lebih baik, jaga mulutmu. Kami bahkan tidak tahu apakah video itu asli atau palsu dan kamu sudah menghina kami? Budi sendiri yang memutar video itu di depan umum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apakah itu asli? Bah, Sampah ini. Dan kamu berani meminta hadiah pertunangan 88.000. Kembalikan hadiah pertunangan sekarang. Sayang, tolong biarkan aku menjelaskan. Aku tahu apa yang akan kau katakan. Itu bukan deepfake. Dan itu juga bukan dihasilkan AI. Aku menyuruh seseorang merekam video itu secara diam-diam. Kamu? benar, itu aku. Sedangkan untuk rahasia kotormu, Pak Santoso sudah tahu sejak lama. Dimas, apa yang pernah aku lakukan padamu? Hingga kau menjebakku seperti ini? Kamu harus jelaskan semuanya hari ini. Harimau, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kau pukul aku? Aku tidak tahan orang yang tak tahu terima kasih sepertimu. Jadi apa? Sayang, aku tidak pernah bermaksud mengkhianatimu. Semua ini salah Agung, dia memperkosa saya. Kau mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja benar. Agung juga mengancam saya, menyuruh saya melakukan apa yang dia katakan. Kalau tidak, dia akan memberitahumu semuanya. Budi, jangan dengarkan wanita jahat ini yang bicara omong kosong. Dia mendekatiku. Aku kehilangan akal. Budi, aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong maafkan aku. Agung, siapa yang kau sebut wanita jahat? Siapapun yang bicara. Budi dan saya sudah bersaudara selama lebih dari 20 tahun,
dan ikatan itu dihancurkan olehmu, wanita. Cukup? Apa ini akting yang kalian lakukan? Sayang, aku tidak akan mengulanginya lagi. Budi, mereka bilang saudara laki-laki itu seperti anggota tubuh, dan wanita itu hanya pakaian. Benar atau salah? Maafkan aku saja, oke. Aku bersumpah tidak akan terulang lagi. Benar, Budi, mereka benar-benar menyesal, maafkan mereka kali ini. Jika kau ingin hidup bahagia, kau harus melupakan sedikit perselingkuhan. Kali ini, maafkan Siti. Mulai sekarang, dia akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Keluarga Rahayu, kenapa kau memukulku? Bah, orang tua tak tahu malu, pantas saja kau membesarkan anak perempuan yang tidak tahu malu. Beraninya kau berkata begitu, Pak Santoso. Beraninya kau memukul istriku, aku bahkan akan menghajarmu. Wah, Sayang, tolong beri aku kesempatan lagi. Budi, akulah yang tidak tahu malu. Aku tidak bisa menahan godaan. Silahkan, pukul aku, teriak padaku. Kau tidak menyesal. Kau hanya takut. Ayo, putar video kedua. Baik, Pak Santoso. Pertama, nikahi Budi. Lalu singkirkan dia. Ya Tuhan, bukankah itu 2 orang dari perusahaan kita? Budi mati. Istrinya menjadi ahli waris utama. Bagaimana cara menyingkirkannya? Diracun, kecelakaan mobil, jatuh. Aku punya banyak cara. Mereka benar-benar ingin membunuh Pak Santoso, bajingan pengkhianat. Bukankah ini perusak rumah tangga dan selingkuhan? Tidak, sayang. Biarkan aku menjelaskan. Kau sangat baik padaku, mana mungkin aku ingin kau mati? Aku hanya bercanda. Ya, Budi, bahkan jika aku punya nyali, aku tidak akan berani membunuh siapapun. Apa kau tidak kenal aku? Aku masih meremehkan ketidakmaluanmu. Videonya ada di sana, dan kau masih menyangkal? Alasan kau ingin membunuhku adalah untuk mengambil perusahaanku, untuk melunasi hutang rentenirmu, kan? Hutang rentenir? Agung, kau benar-benar meminjam dari rentenir? Hutang rentenir apa? Jangan ngawur. Mereka meminjam dariku. Pinjaman pribadi. Agung, kenapa kamu pinjam dari rentenir? Bukankah keluargamu dapat uang ganti rugi relokasi? Tentu saja karena dia. Dia kehilangan bahkan uang ganti rugi relokasi itu. Semua itu salahnya. Dia bersikeras berjudi. Meskipun aku sudah berusaha membujuknya, dia tidak mau mendengar, dan dia semakin terjerumus. Akhirnya dia kehilangan uang ganti rugi relokasi itu. Dia kehilangan seluruh uang ganti rugi relokasi. Dan dia masih berutang 50 juta rupiah. Dasar sampah tidak berguna. Beraninya kau berjudi? Ayah, berhenti memukulku. Aku tahu aku salah. Ibu, tolong aku. Ibu. Baik, aku datang. Aku akan mengajarimu berjudi, aku akan mengajarimu meminjam dari rentenir, kau bahkan berani mempertaruhkan uang ganti rugi relokasi. Itu uang pensiun kami. Siti, utang Agung pada rentenir tidak ada hubungannya denganmu, kan? Tentu saja tidak ada hubungannya denganku. Anjing. Kau sendiri kehilangan 20 juta rupiah dari itu. Sekarang kau mau lepas tangan? Pinjaman itu dilakukan dengan KTP-mu. Sejak awal itu tidak ada hubungannya denganku. Betapa konyolnya. Di kehidupan sebelumnya, mereka bersekongkol mengambil perusahaanku dan membunuhku. Kukira mereka berdua sangat saling mencintai. Ternyata cinta mereka tidak berharga di hadapan uang. Cukup, kalian berdua tua bangka. Berhenti memukulnya. Kalau kau pukul dia sampai mati, siapa yang akan membayarku? Jika kau tidak bayar hari ini, aku akan memberi makanmu ke ikan, dan dia, kami akan bawa dia juga. Lepaskan aku, itu bukan urusanku. Bawa dia pergi. Lepaskan aku, ini bukan salahku. Sidik jarimu ada di kontrak pinjaman. Kamu juga tidak akan lolos. Tidak mau bayar, aku akan telanjangi kamu dan lemparkan ke rumah bordil. Sayang, aku sungguh tahu aku salah. Tolong aku. Budi, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan lakukan apapun untuk menebus kesalahanku. Budi, apa kau benar-benar setega ini? Setelah bertahun-tahun bersama, kau buang semuanya begitu saja? Bukankah kau yang berubah? Aku sangat buta. Jatuh cinta pada orang yang begitu tak tahu malu dan keji, wanita dengan hati beracun. Budi, jika kau lebih sering menghabiskan waktu bersamaku di ranjang, apakah aku akan begitu kesepian hingga pergi ke Agung? Intinya, kau tidak berguna. Jadi aku alasanmu berselingkuh? Budi, setelah bertahun-tahun, apa kau bisa melihat mereka membawaku pergi? Jika aku tidak bisa bayar, mereka benar-benar akan menghabisiku. Saat kau berselingkuh dengan Siti, saat kau ingin membunuhku, apa kau pernah memikirkan persaudaraan kita?
Bawa mereka pergi. Tunggu. Aku istri Budi. Kami menikah. Kami sah secara hukum. Minta uang padanya. Jangan lihat aku, kau bahkan tidak punya akta nikah. Bagaimana bisa kau sah secara hukum? Ayah, ibu, selamatkan aku. Pah, aku tidak membesarkan binatang sepertimu. 50 juta dolar. Menjual ibu dan ayahmu pun tidak akan cukup. Berhenti. Pak polisi, tolong saya, cepat. Seseorang mencoba menculik saya. Pak polisi, mereka berencana membunuh saya. Tolong, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Pak polisi, kami hanya bercanda. Lihu, kami tahu tentang kegiatan ilegalmu. Aku bilang, rentenir tidak dilindungi hukum. Jika kau ganggu mereka lagi, aku akan menangkapmu karena mengganggu ketertiban umum. Tentu, Pak polisi, aku pergi dari sini. Kau bisa lari tapi tak bisa sembunyi. Tunggu saja. Aku akan kembali. Agung Wijaya dan Siti Rahayu, seseorang melaporkan kalian atas percobaan pembunuhan. Silakan ikut kami. Para tamu terhormat, saya sangat menyesal atas kejadian hari ini. Meskipun saya membatalkan pernikahan, silakan nikmati jamuan, makan dan minumlah sepuasnya. Juga, saya telah menyiapkan angpau untuk kalian masing-masing sebagai tanda terima kasih. Pak Santoso, itu sangat murah hati. Saya kenal Budi sejak kecil, dan dia selalu bijaksana. Budi, kamu keren. Masuk. Pak Santoso, Nona Rahayu sudah di sini, dan dia ingin bertemu Anda. Siti, bukankah dia ditangkap polisi? Meskipun mereka merencanakan pembunuhan, mereka tidak pernah melaksanakannya, dan video yang direkam secara diam-diam tidak bisa dijadikan bukti. Jadi, Agung Wijaya dan Nona Rahayu keduanya telah dibebaskan tanpa tuntutan. Mereka bebas dengan mudah. Lepaskan aku, biarkan aku masuk. Lepaskan aku, biarkan aku masuk. Pak Santoso, maaf, aku tidak bisa menghentikannya. Ini bukan salahmu. Kamu boleh pergi sekarang. Apa yang kamu lakukan di sini? Sayang, tolong, selamatkan aku. Sayang, tolong maafkan aku, bantu aku sekali lagi. Jangan berani-berani memanggilku seperti itu. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Agung adalah suamimu sekarang. Sayang, aku tahu aku benar-benar salah. Aku bersumpah hanya akan mencintaimu mulai sekarang. Aku pasti akan berubah. Siti, berhenti membuat keributan. Kita sudah selesai. Aku tahu kamu masih marah padaku. Kamu masih mencintaiku, kan? Apa yang membuatmu begitu yakin? Aku sekarang hanya membencimu, tidak ada cinta sama sekali. Bagaimana bisa ada benci tanpa cinta, sayang? Berhenti berpura-pura. Keluar. Aku tidak akan pergi, sayang. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan padaku. Agung dan aku baru saja meninggalkan kantor polisi. Mereka menangkap kami, mereka memukulku dengan keras, dan memotretku. Mereka mengancam bahwa jika aku tidak membayar, mereka akan memposting foto-foto itu online. Hanya itu? Untuk wanita sepertimu, membuat semua orang melihat foto-foto itu adalah hadiah. Mereka juga bilang, jika kita tidak membayar, mereka akan menjual kita ke luar negeri. Dan membuat kita menggunakan tubuh kita untuk membayar hutang. Sayang, tolong selamatkan saya. Saya tidak mau dijual ke luar negeri. Kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ayo, antar dia keluar. Nona Rahayu, mari berpisah dengan bermartabat. Jangan buat ini semakin buruk. Saya tidak pergi. Budi, apa artinya 50 juta rupiah bagimu? Kamu bahkan tidak mau memberi saya sebanyak itu? Kamu pikir uang tumbuh di pohon? Kenapa saya harus memberikannya padamu? Budi, apa kamu benar-benar tak berperasaan? Hubungan kita, apakah tidak sepadan dengan itu? Sejak kamu berselingkuh dari saya, tidak ada lagi yang tersisa di antara kita. Bertahun-tahun itu, masa muda yang saya sia-siakan untukmu, apa artinya itu? Jangan membuatnya terdengar begitu mulia. Selama ini kamu menikmati kebaikan saya. Berapa banyak uang saya yang kamu habiskan? Mau saya hitung? Sayang, jangan memohon pada bajingan tak berperasaan itu, kita punya uang sekarang. Saya tak berperasaan? Benar bukan? Meskipun Siti dan saya bersalah padamu, salah satu dari kami adalah bro terbaikmu, dan yang lainnya adalah wanitamu. Dan kamu mengejar kami seperti itu,
menghancurkan reputasi kami, dan ingin kami masuk penjara. Apa? Kamu berselingkuh dari saya, berencana membunuh saya, dan saya tidak bisa melawan? Orang sepertimu tidak pernah melihat kesalahanmu sendiri. Bicara denganmu seperti bicara dengan tembok. Sayang, bangun, kita punya uang sekarang. Jangan merendah lagi padanya. Di mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Seorang taipan kaya dari luar negeri secara khusus memilih kita untuk menginvestasikan 1 miliar rupiah dan mendirikan perusahaan baru. Jadi bagaimana jika Budi memiliki pendanaan 1 miliar rupiah? Kita juga tidak kalah. Benarkah? Tentu saja benar. Aku tidak hanya membayar uang Tiger, tetapi aku juga mengajaknya menjadi mitra. Kita akan menghasilkan uang bersama. Pak Pratama, aku mendapat kabar bahwa Pak Santoso akan menikah. Apa? Pesankan aku penerbangan pulang paling awal. Tapi dalam seminggu, ini ulang tahun ke-60 Ibu Pratama. Keluarga adalah yang utama. Mari rayakan dulu ulang tahun Ibu Pratama. Transfer 1 miliar rupiah tunai dari rekening dan kirimkan ke Budi, anggap saja sebagai hadiah pernikahan, 1 miliar rupiah. Bukankah itu terlalu banyak? Terlalu banyak? Jika bukan karena Budi saat itu, aku dan seluruh keluargaku akan mati dalam kebakaran itu. Budi menyelamatkan seluruh keluargaku. Saat aku bangkrut, Budi mengumpulkan $1 juta untukku dan mengirimku ke luar negeri. Dia memberiku kesempatan kedua. Ya, akan segera aku lakukan. Apalagi 1 miliar rupiah, aku akan memberikan nyawaku untuk Budi. Pak Pratama, Pak Santoso mengembalikan uangnya. Dia bilang tidak jadi menikah, jadi dia tidak mau menerima hadiah. Aku sudah tahu Budi tidak akan menerimanya. Aku punya teman di kampung yang memotret di pernikahan. Coba lihat. Jadi Budi dan Siti akhirnya menikah. Bukankah itu Agung sebagai pendamping pria, saudara angkat Budi yang lain? Aku tetap akan memberikan 1 miliar rupiah ini, entah dia mau atau tidak. Ini rencananya. Atas nama investasi, transfer uangnya secara terpisah ke Siti dan Agung. Biarkan mereka mendirikan perusahaan baru. Ya. Saat aku pulang nanti, aku akan memberitahu Budi. Dia harus menerimanya, suka tidak suka. Lalu kita akuisisi perusahaan baru itu, dan uangnya tetap akan masuk ke kantongnya. Siap, akan saya urus segera. Tapi investasi lintas negara butuh waktu, beberapa hari. Tidak masalah. Selesaikan sebelum aku pulang. Siti, selamat. Aku tidak tahu kamu dan Agung sangat hebat. Kalian bahkan mendapat investasi 1 miliar rupiah. Tentu saja. Hanya Budi yang sebodoh itu. Dia menganggapku seperti kaki tangan. Dan Siti seperti istri pajangan. Dia tidak pernah memberi kami wadah untuk menunjukkan bakat dan ambisi kami. Tunggu saja, Budi. Aku akan mendirikan perusahaan, bersaing langsung denganmu, merebut semua karyawanmu, dan menghancurkan puncak. Kamu akan tersingkir. Orang kosong melompong sepertimu, kamu pikir bisa menghancurkan perusahaanku? Cukup bicara. Kita lihat saja nanti. Saat waktunya tiba, jika kamu mau merendahkan diri, mungkin aku akan memberimu belas kasihan. Kamu bisa jadi satpam di perusahaan kami. Dia, satpam, biarkan dia membersihkan toilet. Ayo, sayang. Sayang, siapa yang punya selera bagus? Investasi 1 miliar rupiah pada kita? Konglomerat ini sangat misterius. Aku juga tidak tahu siapa dia. 500 juta rupiah benar-benar masuk ke rekening. Tapi kenapa konglomerat ini menyuruh kita tidak menyentuh uang itu dulu? Dan bilang itu hanya untuk dipegang dalam perwalian sementara. Semuanya menunggu sampai dia kembali. Mungkin dia ingin kembali dan memutuskan pembagian saham. Jadi jika kita pakai uang ini sekarang, bukankah itu buruk? Apa buruknya? Dia berinvestasi pada kita. Memohon agar kita biarkan dia kaya bersama kita. Apa masalahnya, kalau kita belanja sedikit, apa yang akan dia katakan? Benar. Itu uang kita sejak awal. Dan aku, Agung Wijaya, sebelumnya, hanya berjalan di tempat sebagai kaki tangan Budi. Karena aku tidak punya kesempatan, tidak punya modal untuk memulai bisnis. Sekarang semuanya sudah siap, aku akan lebih baik dari Budi. Aku percaya padamu, sayang.
Nona Rahayu, perusahaan Anda baru saja didirikan, dan Anda memilih kantor tepat di seberang dari grup puncak. Apakah itu tantangan langsung? Tantang dia tidak sepadan. Kami hanya ingin semua orang melihat seperti apa yang baru menggantikan yang lama. Pak Wijaya, saya dengar Anda dulu bawahan Budi, dan sekarang Anda memulai perusahaan sendiri. Apakah Anda menantangnya? Bekerja untuknya, saya memperlakukannya seperti saudara, tapi dia memperlakukan saya seperti anjing. Zaman sudah berubah. Raksasa luar negeri mengejar bakat Agung Wijaya. Hari ini, saya tidak hanya membuka perusahaan di seberangnya, tapi dalam sebulan, saya akan mencuri semua klien terbesarnya. Kau mengambil uang yang dipegang dalam perwalian olehmu dan menggunakannya untuk menipu orang. Cemburu, Pak Santoso? Budi, kamu dulu berada di atas, sekarang kamu bertingkah seperti wanita pendendam. Pak Wijaya, Nona Rahayu, selamat atas peresmiannya. Budi, kamu di sini juga. Pak Susanto, proyek pusat komputasi AI Anda, puncak utama akan mengambilnya. Katakan ya hari ini, dan saya akan memberikan diskon 10 juta rupiah, sebagai isyarat persahabatan. Pak Susanto, proyek pusat komputasi AI memiliki persyaratan keamanan data yang sangat tinggi. Puncak utama baru diluncurkan hari ini, tanpa latar belakang teknis. Itu perusahaan cangkang. Jika Anda mempercayakan proyek senilai ratusan juta rupiah kepada mereka, risikonya terlalu besar. Pak Susanto, jangan biarkan dia menakut-nakuti Anda. Teknologi? Itu hanya soal membuang-buang uang. Budi menawarkan diskon 5 juta rupiah, kami menawarkan 15 juta rupiah. Diskon 15 juta rupiah? Pak Wijaya, Nona Rahayu, Anda serius? Tentu saja. Pak Susanto, bisnis adalah tentang kepercayaan. Orang yang mengkhianati tunangan dan saudaranya demi uang, bisakah Anda mempercayai mereka? Budi, jangan berani-berani kamu memfitnahku. Kami sudah dibebaskan, dan kamu masih berani menyebarkan rumor di depan umum. Percayalah, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Pak Susanto, jangan dengarkan pecundang ini. Pak Susanto, jika Anda menandatangani surat niat dengan kami hari ini, saya akan menyuruh Departemen Keuangan kami mentransfer 50 juta rupiah sebagai uang muka sore ini. Itu akan langsung masuk ke rekening Anda. 50 juta rupiah untuk uang muka? Langsung tersedia. Pak Susanto, tolong jangan tertipu. Pergi. Ketika Tuan berbicara, tidak ada tempat bagi anjing penjilat sepertimu untuk menyela. Budi, bisnis ya bisnis. Dewan peduli pada keuntungan. Dengan ketulusan seperti ini, bagaimana saya bisa menolak? Pak Susanto, sebaiknya Anda waspada. Budi, itu kedengarannya agak asam. Mereka memiliki 1 miliar rupiah tunai di tangan. Mana mungkin itu palsu? Karena Anda tidak bisa menawarkan harga yang lebih baik, maka proyek ini harus diberikan kepada Pak Wijaya. Hahaha, Pak Susanto memang orang yang terus terang. Sakit, merasa putus asa? Budi, kamu menghabiskan 3 tahun membangun perusahaan ini, tapi aku hanya butuh 1 hari untuk mencuri proyek intimu. Menggunakan uang orang lain untuk berbisnis dengan rugi, menarik sekali. Budi, aku sangat muak dan lelah dengan sikap sok suci kamu. Bahkan jika 1 miliar rupiah ini sia-sia, aku tetap akan memaksa puncak bangkrut. Ambisi. Karena kamu sangat menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Ayu, hentikan sepenuhnya semua tindak lanjut pada proyek pusat komputasi AI, ambil semua data riset dan pengembangan awal, bungkus gratis, dan berikan kepada Pak Wijaya, anggap saja sebagai hadiah pembukaan dariku. Hahaha. Budi, jika kamu tidak bisa menang, akui kekalahan dengan anggun, berhenti berpura-pura murah hati. Suatu hari, aku akan membuatmu berlutut di kakiku, dan memohon padaku untuk sisa-sisa. Bos, ada sesuatu yang besar terjadi. Agung dan Siti seperti anjing gila. Minggu ini, mereka memakai uang itu untuk mengacaukan pasar. Tenang. Apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka menawar 2 kali lipat, dan membeli semua pemasok hulu kita secara paksa. Mentalitas orang kaya baru. Mereka pikir dengan uang, mereka bisa melanggar aturan bagaimanapun caranya. Mereka ingin menggunakan cara paling kasar untuk menghancurkan kita. Pak Santoso, sekarang, beberapa pemegang saham minoritas mulai membuat masalah. Mereka bilang Anda membiarkan pesaing tumbuh terlalu besar. Mereka minta rapat darurat pemegang saham untuk menyingkirkan Anda. Biarkan saja.
Ini kesempatan bagus untuk menyingkirkan pemegang saham yang tidak setia. Ini akan baik untuk masa depan Puncak. Pak Santoso, kabar baik, kabar luar biasa. Saya tahu, Ceritakan. Agung yang bodoh itu, untuk menelan semua rantai pasokan Anda, menggelontorkan 400 juta rupiah, membayar penuh di muka. 400 juta rupiah, dibayar penuh. Ditambah dengan uang yang dihabiskan beberapa hari lalu untuk membeli rantai pasokan, arus kas mereka pasti hampir habis, kan? Tepat. Siti yang mata duitan itu menghabiskan 20 juta rupiah untuk kapal pesiar mewah, dan kemarin menyapu bersih Lux. Sekarang, rekening mereka bahkan tidak punya 10 juta rupiah modal kerja. Lalu bagaimana mereka bisa tetap sombong? Karena Agung membual kemana-mana, bahwa seorang taipan besar dari luar negeri akan kembali dalam beberapa hari, dan dia akan memberi mereka tambahan dana 10 miliar rupiah. Jadi sekarang, mereka membelanjakan uang tanpa berkedip. 10 miliar rupiah. Bagus. Ayo, saatnya menarik jaring, sebarkan berita segera bahwa Puncak kita mengalami putusnya rantai modal sepenuhnya. Saya berencana menggadaikan semua saham saya untuk pinjaman bank agar tetap bertahan. Pak Santoso, Anda memancing musuh, sengaja menunjukkan kelemahan. Ya, beritahu Pak Susanto secara pribadi bahwa jika dia mau kembali sekarang, saya bersedia mengambil alih proyek pusat komputasi AI dengan harga yang sangat murah. Jika Agung mendengar berita ini, untuk menghancurkan saya sepenuhnya, dia pasti akan menjual semua yang dia miliki untuk membayar denda tertinggi dan mengunci proyek itu di tangannya selamanya. Langkah cemerlang, Pak Santoso, saya jalankan. Udara di kantor ini penuh dengan bau pecundang bangkrut yang hampir tumbang. Siti, siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar, kamu tidak diterima di sini. Kamu pikir kamu siapa? Hanya anjing penjilat yang menggonggong. Tuanku hampir bangkrut dan loncat. Dan kamu masih berani membentakku. Budi, ku dengar beberapa hari ini kamu memohon kemana-mana, bahkan mencoba menggadaikan sahammu untuk mendapat pinjaman bank. Jadi, ditolak di mana-mana, pasti enak, ya? Kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menertawakanku? Menertawakanmu hanya sebagian. Budi, Pak Susanto dari proyek komputasi AI baru saja meneleponku. Katanya kamu seperti anjing liar memohon dia untuk kembali. Simpan saja napasmu. Kami sudah menaikkan denda proyek itu secara sepihak menjadi 1 miliar rupiah. Ikannya sudah memakan umpannya. Denda 1 miliar rupiah? Kamu gila? Total keuntungan proyek itu hanya beberapa ratus juta rupiah, dan kamu menandatangani denda 1 miliar rupiah? Lihat siapa yang mulai panas. Aku suka melihatmu frustrasi dan benar-benar tak berdaya. Investor besar dari luar negeri yang mendanai kita segera kembali ke tanah air. Ada tambahan 10 miliar rupiah yang akan datang. Denda ini tidak seberapa. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Katakan saja. Kontrak akuisisi. Budi, asalkan kamu berlutut sekarang, bersujud 3 kali padaku, dan berteriak 3 kali, Siti, ratuku, aku salah. Lalu transfer grup Puncak kepadaku seharga 1 rupiah. Maka aku akan bermurah hati dan mengampuni hidupmu yang menyedihkan. Mimpi saja. Kamu pikir 1 rupiah bisa menelan Puncak yang bernilai miliaran? Bagaimana jika aku tidak? Budi, aku beri kamu 1 malam untuk memikirkannya. Besok jam 10 pagi, kami akan berada di Hotel Grand Nusantara untuk upacara penandatanganan akhir proyek komputasi AI. Jika kamu tidak datang dengan kontrak akuisisi ini dan berlutut di hadapanku, aku akan mengerahkan semua modalku dan memutus sepenuhnya jalur pendanaan terakhirmu. Aku akan menghancurkan reputasimu dan membuatmu berutang ratusan juta. Kamu akan mengemis di jalanan. Nikmati malam terakhirmu sebagai bos. Terima kasih semuanya, para wartawan. Hari ini, Puncak Utama telah mengamankan proyek AI terbesar di kota ini. Pada saat yang sama, saya juga ingin mengumumkan sesuatu kepada seluruh industri, grup Puncak yang dulu sombong itu, karena rantai pendanaannya putus, segera bangkrut dan dilikuidasi. Pak Wijaya, saya dengar Pak Budi Santoso dari grup Puncak dulu adalah teman dekat Anda. Sekarang sudah begini, apa tidak kasihan? Kasihan? Dia sendiri yang mencari. Dia tidak tahu kapan harus mundur, dan ini hasilnya. Hari ini, saya sengaja mengundang Budi Santoso sendiri untuk menyaksikan kejayaan kami. Budi, karena Anda sudah di sini, jangan bersembunyi di pintu seperti pengecut. Ya ampun, itu Budi Santoso. Budi, kontrak akuisisi $1 itu, sudahkah Anda memutuskan? Jika Anda sekarang di depan semua media, berlutut dan panggil saya Pak Wijaya, mungkin saya masih akan melempar Anda tulang. Agung Wijaya, saya datang hari ini bukan untuk menandatangani kontrak akuisisi. Saya di sini untuk memperingatkan Anda dengan baik. Memperingatkan saya? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu pantas memperingatkan saya? Kontrak VAM untuk proyek komputasi pintar ini,
setelah ditandatangani dan disegel, tidak hanya akan mengunci 500 juta rupiah terakhir di rekening Anda sebagai jaminan, tetapi juga, begitu sumber dana Anda disita karena diduga ilegal, Anda akan menghadapi ganti rugi punitif hingga 2 miliar rupiah. Kalian benar-benar baca ketentuannya? Budi, Pak Wijaya dan kami dengan sukarela mencapai ini sebagai kontrak VAM komersial. Pak Wijaya sangat percaya diri dengan modal yang mendukungnya. Jadi jangan khawatir. Budi, hentikan buah asam itu. Disita? Siapa yang berani menyita dana kami? Budi, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Bagaimana saya akan menginjak-injakmu sepenuhnya. Permainan selesai, Budi, kamu kalah. Kamu kalah total. Mulai hari ini, saya, Agung Wijaya, yang memegang kendali di industri ini. Hahaha. Baik, sangat baik. Masih bermain tipu daya saat maut di depan pintu? Satpam, usir pecundang bangkrut ini dari sini. Jangan terburu-buru. Menurut perhitungan saya, orang yang menginvestasikan 1 miliar rupiah pada Anda, Taipan luar negeri itu, sudah mendarat sekarang. Bagaimana mungkin Anda tahu jadwal Taipan itu? Tunggu saja. Ah, udara di tanah airku segar sekali. Victor, selamat datang kembali. Bung, Budi, aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu sampai tidak bisa makan atau tidur. Ayolah, jangan lebay. Di mana Siti? Dan bagaimana dengan Bromo Agung? Kamu cari masalah ya? Kamu suka menggodaku. Menggodamu? Tidak. Kamu tahu aku sudah menikah, jadi pasti kamu tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak tahu. Kamu benar-benar tidak tahu? Aku bersumpah demi kebahagiaanku seumur hidup. Baiklah. Ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Akan kuceritakan nanti. Jangan membuatku penasaran. Cepat cerita. Ini soal Siti dan Agung. Pak Santoso, segera kembali ke kantor. Agung dan Siti muncul di perusahaan kita mencoba merebut staf kita. Berani sekali mereka. Ada yang ikut dengan mereka? Mereka bilang berapapun yang puncak bayar, mereka akan menggandakannya. Banyak staf senior, tergiur dengan uang besar, semuanya ikut dengan mereka. Siap. Aku sedang dalam perjalanan. Budi, ada masalah di kantor. Urus saja itu. Aku masih jet lag. Aku kembali ke hotel untuk istirahat. Sampai jumpa nanti malam. Oke. Aku traktir kamu makan malam. Selamat datang nanti. Siti, Agung, kamu keterlaluan, ya? Beraninya kamu datang ke puncak untuk merebut timku? Terus kenapa? Burung bijak memilih dahannya. Kalau kamu terlalu pelit untuk bayar gaji layak, baiklah. Tapi jangan halangi mereka untuk mencari uang bersamaku. Apa kamu tidak sadar betapa biasa-biasanya dirimu? Berapa lama perusahamu akan bertahan? Masa depan apa yang ada bersamamu? Jaga bicaramu. Kamu, Budi, dapat 1 miliar rupiah dan mereka menyebutmu jenius. Tapi ketika saya, Agung, mendapat investasi 1 miliar rupiah, saya dianggap pecundang. Kamu hanya beruntung. Kamu dapat sedikit uang, dan sekarang kamu merasa hebat. Tahu nama perusahaan baru kami? Puncak Utama. Artinya kami akan menghancurkan puncak milikmu, dan memerasmu hingga kering. Keluar. Kamu tidak diterima di sini. Apa? Menyentuh saraf? Hanya marah-marah. Sayang, bawa orang kita dan ayo pergi. Kalian semua akan pindah ke perusahaan jelek mereka? Puncak bisa mencapai posisi sekarang, karena kalian semua. Saya menghargai kalian. Jadi saya tidak bisa hanya diam dan melihat kalian masuk perangkap. Jaga bicaramu. Mereka ikut kami. Gaji mereka 2 kali lipat. Bukankah itu lebih baik daripada bertahan denganmu? Apa yang terjadi di pernikahanku? Pasti kalian dengar. Orang seperti apa Siti dan Agung itu, kalian semua tahu? Apa kalian rela mengikuti mereka? Aku sudah sangat baik kepada Siti dan Agung, semua orang tahu itu. Jika mereka bisa mengkhianatiku hari ini, mereka akan mengkhianatimu besok. Kalian semua tidak tahu karakter Pak Santoso,
Gaji yang dia berikan padamu adalah yang tertinggi di industri. Dia bahkan memberimu saham dan tunjangan, dan sekarang kau mengkhianatinya? Apa kau tidak merasa bersalah? Jangan membuatnya terdengar mulia. Dia baik kepada semua orang hanya karena kita berguna baginya. Jika kita tidak punya kemampuan, kau pasti sudah memecat kita sejak lama. Jadi kau benar-benar melakukan ini demi kebaikan mereka? Kau hanya mencoba membuatku kesal? Kau ingin merebut mereka dan menghancurkan perusahaanku? Tidak ada alasan lagi. Kami menawarkan gaji 2 kali lipat, dan itu fakta yang sulit. Karena Pak Santoso sangat peduli pada semua orang, kenapa dia tidak menyamai tawaran kami? Gaji yang kuberikan sudah yang terbaik di industri, ditambah bonus tahunan dan saham, yang bahkan gaji 2 kali lipat tidak bisa menyaingi. Berapa banyak yang kau, Budi, berikan? Bonus dan saham? Kami akan menggandakannya juga. Benar, Siti dan aku berjanji di sini, kami tidak akan mengingkari janji, atau semoga petir menyambar kami. Jika janjimu ada nilainya, aku tidak akan dikhianati olehmu sekarang. Kadang kau harus melihat dirimu sendiri. Kenapa tidak ada orang lain yang ditipu atau ditikam dari belakang oleh seorang bro? Itu karena kau memperlakukan kami dengan buruk. Aku memperlakukanmu dengan buruk? Itu benar-benar tidak tahu malu, Siti, gaya hidup mewah dan pengeluaranmu yang besar. Siapa yang melunasi utang onlinemu, Agung? Siapa yang membantumu saat ibumu tidak mampu membayar operasi? Hanya beberapa bantuan kecil, dan kami harus setia padamu, kau menjijikan. Sudahlah, kau tidak bisa berdebat dengan orang yang tak berperasaan. Bagaimanapun, aku, Budi, memiliki hati nurani yang bersih, aku tidak akan menghentikan siapapun. Jika ada yang ingin pergi, maju selangkah. Ada yang mau pergi? Maju ke depan. Saya, dan saya, Bagaimana dengan yang lain? Kalian semua sudah setuju? Kenapa mundur sekarang? jangan takut, kami di sini. Budi tidak akan berani mengganggu kalian. Dulu, saat ibuku kecelakaan mobil, Pak Santoso membiayai operasinya. Kita tidak boleh tidak tahu terima kasih. Saya juga tidak akan pergi. Pak Santoso lah yang layak diikuti. Tepat. Saya tidak akan pernah mengikuti Siti dan Agung. Mereka bajingan tak berperasaan itu. Saya akan membenci diri sendiri. Apa katamu? Jika kalian ingin mengganggu anak buahku, kalian harus lewati aku dulu. Wu An, Zhang Lingnan, kalian berdua benar-benar mau keluar dari puncak? Benar, Budi. Aku tidak pernah suka padamu. Sekarang aku mendapat tawaran yang lebih baik, tentu saja aku akan mengambilnya. Kamu tidak lain hanyalah seorang munafik. Berhenti berpura-pura jadi pengusaha yang peduli. Saya, Budi, belum pernah melakukan kesalahan apapun padamu. Aku tidak tahu dari mana permusuhan ini datang. Untuk apa kamu berpura-pura? Aku telah bekerja keras untukmu selama bertahun-tahun. Dan apa yang kudapat? Tidak mempromosikanku itu satu hal. Tapi kau membiarkan pemula yang baru lulus sekolah itu menjadi bosku. Yang mampu harus memimpin, apa salahnya? Wu An, kau terus merugi tahun demi tahun. Di perusahaan lain manapun, kau sudah dipecat sejak lama. Tapi aku tidak hanya tidak memecatmu, aku bahkan menaikkan gajimu setiap tahun. Kinerjanya terlihat buruk. Karena kau tidak memberiku wewenang. Jika kau menjadikanku pemimpin, aku sudah membalikan keadaan sejak dulu. Seperti yang duga, orang bodoh sering tidak bisa melihat diri sendiri dengan jelas. Zhang Lingnan, bagaimana denganmu? Kenapa kau menyebutku munafik? Saat orang lain minta uang muka, kau beri. Tapi saat aku minta pinjam 5.000 rupiah, kau tidak mau. Bukankah itu standar ganda? Bukankah itu cukup munafik? Pertama-tama, aku sudah meminjamimu 30.000 rupiah dari kantongku sendiri, dan aku belum memintanya kembali. Kedua, alasan aku enggan meminjamimu lebih adalah karena aku tahu kau berjudi online. Aku tidak ingin kau semakin terjerumus. Aku akan bertanggung jawab atas hidupku sendiri. Aku tidak butuh simpati palsumu. Jika kau meminjamiku uang saat itu, aku bisa memenangkan semuanya kembali saat itu. Dan bahkan hampir 1 juta rupiah. Pantasan kau mau pergi dengan mereka? Yang sebangsa berkumpul bersama, ayo, antarkan mereka keluar. Beritahu HR, mulai sekarang, grup puncak tidak akan pernah mempekerjakan Wu An dan Zhang Lingnan lagi. Ya, Pak Santoso. Kamu mau menakut-nakuti siapa? Masukkan kami ke daftar hitam selamanya? Kenapa tidak masukkan mereka ke daftar hitam di seluruh industri? Puncak akan segera bangkrut, berkat kita. Tentu saja mereka sekarang tidak bisa dipekerjakan. Kamu benar, dengan keterampilan Nona Rahayu dan Pak Wijaya, menjatuhkan puncak itu mudah. Tepat, mengikuti Nona Rahayu dan Pak Wijaya adalah satu-satunya cara untuk memiliki masa depan.
Siapa sih Budi kira dirinya? Kalian berdua benar-benar tahu apa yang terjadi. Jangan khawatir. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Lupakan gaji 2 kali lipat. Aku akan memberimu 3 kali lipat. Sayang, kamu tidak keberatan, kan? Apapun katamu, sayang. Terima kasih, Pak Wijaya. Terima kasih, Nona Rahayu. Nah, itu yang kusebut berkelas. Pak Wijaya dan Nona Rahayu, si pecundang bangkrut Budi itu. Dibandingkan dengan kalian berdua, dia bahkan tidak mendekati. Ayo pergi dari sini. Pak Santoso, saya sudah mengurus semua yang Anda minta. Ini bukti korupsi Siti dan Agung selama bertahun-tahun, termasuk penggelapan, penyuapan, dan penyalahgunaan aset perusahaan. Bagus. Meskipun bukti ini hanya bisa membuat mereka dipenjara beberapa tahun, pada saat yang tepat, itu akan menjadi pukulan knockout. Simpan dulu untuk sekarang. Ya. Juga, makan malam sambutan malam ini ada di Hotel Grand Jinyuan. Bagaimana menurutmu? Tentu, Victor mungkin masih tidur pada jam ini. Bisakah kamu menghubungi asistennya untukku? Ya. Pak Pratama, kantor Pak Santoso baru saja memberitahu kami makan malam sambutan akan diadakan di Hotel Jinyuan Grand. Beritahu Siti dan Agung dan suruh mereka datang malam ini. Saatnya menyerahkan 1 miliar rupiah ini kepada Budi. Oke? Juga, kami baru mendapat kabar dari rumah bahwa adikmu, Sari, sudah kembali ke dalam negeri. Bocah nakal itu, dia balik untuk apa? Victor, aku kembali. Baru mendarat. Kirim seseorang untuk menjemputku. Kenapa kau kembali? Beraninya kau bertanya padaku? Kau kembali untuk menemui Budi diam-diam dan tidak memberitahuku? Gadis konyol, aku tahu kau selalu suka pada Budi, tapi dia sudah menikah, kembali sekarang hanya menyebabkan masalah. Tenang, Victor. Tentu, aku sudah suka Budi bertahun-tahun, tapi aku tidak akan menjadi perusak rumah tangga atau melakukan hal tidak bermoral. Aku hanya ingin berterima kasih langsung padanya karena telah menyelamatkan hidupku. Sungguh. Tentu saja, setelah pertemuan ini, aku akan kembali ke luar negeri dan tidak akan kembali lagi. Baiklah, setelah kau kembali, lakukan apa yang dikatakan keluarga dan pergilah kencan buta. Menetap dan menikahi seseorang yang baik. Dalam hidup ini, hatiku sudah menjadi milik Budi. Tidak ada ruang untuk orang lain. Pernikahan, mungkin di kehidupan selanjutnya. Bocah nakal ini, setelah bertahun-tahun, masih belum bisa melupakan Budi. Apa yang bisa kukatakan? Itu karena Budi adalah pria baik, tampan, dan sangat menawan. Benar, jika aku seorang wanita, aku juga ingin menikah dengan Pak Santoso. Ayo. Pertama, jemput bocah nakal itu. Lalu pergi ke Hotel Jinyuan Grand untuk menemui Budi. Bagaimana tidurmu? Lumayan. Kasur hotelnya mengerikan. Malam ini aku tidur di tempatmu. Tidak masalah, duduklah. Ayu, bilang ke pelayan untuk mulai menyajikan. Tunggu, Budi. Belum semuanya hadir? Siapa? Kamu kenal mereka semua. Mereka kejutan untuk saat ini. Untuk yang ketiga. Cukup, bocah nakal. Dalam perjalanan ke sini, bukankah kamu semua bersemangat dan antusias? Sekarang terlalu malu untuk masuk? Budi, Ini tidak mungkin Sari, gadis kecil itu. Kamu sudah tumbuh besar. aku tidak percaya kamu mengenaliku, Budi. Aku hampir tidak mengenalimu. Kamu berubah sekali. Dulu kamu kurus dan kecil waktu kecil, dan berkulit gelap. Sekarang kamu cantik dengan kulit putih. Aku belum berkembang menjadi diriku sendiri. Di mana Siti? Apakah dia tidak datang hari ini? Dulu kamu sangat penurut waktu kecil. Kenapa kamu jadi nakal, mengolok-olokku seperti kakakku? Hah? Tidak, aku tidak. Pak Santoso, Pak Pratama tidak tahu tentang apa yang terjadi di pernikahanmu. Sari mungkin juga tidak tahu. Oh, benar, apa yang aku pikirkan? Maaf, Sari, aku salah paham padamu? Budi, apa sebenarnya yang terjadi di pernikahanmu? Baiklah. Orang yang tumbuh besar bersamaku, broku, Agung, kau ingat dia? Ya, ada apa dengan dia? Dia pergi diam-diam di belakangku. Dia bertindak di belakangku. Pak Santoso, seseorang merusak mobil Anda. Apa? Siapa yang berani merusak mobil Budi? Aku yang urus. Kamu diam di sini. Kamu selalu begitu keras kepala. Aku takut kamu bikin masalah. Tidak, aku. Victor. Tidak mau dengar, ya?
Baik, Budi. Aku akan lakukan sesuai katamu. Kalian lagi? Siti, Agung. Kenapa kalian merusak mobilku? Kemanapun pergi ketemu kamu, pembawa sial, sial banget. Aku merusak mobil, untuk lihat apakah itu mengubah nasibku. Mobilku ini. Hanya Koenigsegg seharga 200 juta dolar, aku mampu membayarnya. Ditambah biaya dari tabrakan belakang kemarin, aku akan bayar semuanya. Nona Rahayu, kamu bos. Pak Wijaya, kamu jagoan, mobil itu pantas dihancurkan. Bajingan Budi itu perlu diberi pelajaran. Kalian pergi rusak saja beberapa kali lagi, aku yang bayar biaya perbaikannya. Nona Rahayu, aku terlalu takut. Pecundang tidak berguna. Tidak mau merusak, aku pecat kalian semua besok. Aku mau merusak. Aku juga. Baik. Kalau tahu pembawa sial ini di sini, aku bawa cat hijau. Pria bertanduk di mobil hijau. Cocok. Pergi cari perkiraan asuransi. Kirim tagihannya ke ponselku, kamu tahu nomorku. Tentu dia tahu. Dia yang belikan ponsel itu. Dia bahkan yang atur kartumu. Para idiot tidak berpendidikan dan tanpa hukum ini. Ini perusakan properti yang disengaja, dan jumlahnya besar. Aku tidak akan berdamai. Mereka akan masuk penjara. Ayo, panggil polisi. Siap. Pak Pratama, halo. Saya Agung. Halo, Pak Pratama, saya Siti. Silahkan, duduk. Pak Pratama, Anda memiliki wawasan yang hebat. Anda menginvestasikan 1 miliar rupiah pada kami. Ini bukan tentang kalian berdua. Apa? Kalian akan segera tahu. Oh, ngomong-ngomong, 1 miliar rupiah itu, aku hanya menyuruh kalian menyimpannya sebagai titipan. Kalian belum menghabiskannya, kan? Kami menggunakan sedikit. Tidak masalah. Lagi pula itu untuk kalian berdua. Bagus. Pak Pratama, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Anda terlihat sangat familiar. Apa kau tidak mengenaliku? Ipar, Pak Pratama, tolong, jangan terlalu formal. Tidak perlu panggil Ipar. Saya tidak bisa menerima penghormatan seperti itu. Panggil saja dia Siti. Saya panggil dia Ipar. Apa urusanmu? Hah? Siti, kau secantik di foto-fotomu. Saya adik Victor, Sari. Halo, Nona Pratama. Kau sangat sopan, Siti. Sekarang aku sudah kembali. Aku ingin meminta bantuanmu. Silakan, katakan saja. Kadang-kadang, aku sangat iri padamu, Siti. Karena mendapatkan suami yang begitu hebat. Oh, tidak sama sekali, Nona Pratama. Saya tidak istimewa. Aku tidak berbicara tentangmu. Lupakan, tidak penting. Ngomong-ngomong, Siti, aku ingin memintamu untuk tolong menjaga. Maaf, karena membuat semuanya menunggu. Maaf, semuanya, sudah membuat kalian menunggu. Kalian berdua ngapain di sini? Kenapa Budi ada di sini? Apa dia tahu soal ini dan datang untuk menghancurkan kita? Mungkin. Dia mau menjatuhkan kita di depan Victor biar pendanaannya ditarik. Jalang itu, kita tidak bisa biarkan dia lolos. Usir dia dari sini. Budi ada di sini. Sempurna. Sekarang aku bisa bertanya pada Siti, tepat di depan kalian. Siti, kamu harus jaga Budi baik-baik dan cintai dia selamanya. Nona Pratama, Anda kenal Budi? Terkejut, Siti? Tentu saja aku kenal Budi. Dia dan aku sudah bersama susah senang. 1 miliar rupiah yang kuminta kau pegang dalam perwalian adalah hadiah pernikahan untukmu dan Budi. Selamat menikah, Siti. Tunggu. Victor, 1 miliar yang mereka punya, itu dari Anda? Ya, itulah kejutan yang kusebutkan. Kau tidak mau menerima uang itu, jadi aku investasikan langsung ke Siti dan Agung dan mereka pegang dalam perwalian untukmu. Apa kau tahu? Kalau Siti dan aku tidak pernah menikah, Apa? Siti dan Agung berselingkuh di belakangku. Mereka tidak hanya mencoba mencuri perusahaanku, tapi juga ingin membunuhku. Budi,
Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal tentang masalah besar itu? Apa yang terjadi di pernikahan sudah menjadi viral di internet. Ini menimbulkan kegemparan di kampung halaman. Kupikir kamu sudah tahu. Tapi aku di luar negeri. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Agung Wijaya benar-benar tak tahu terima kasih. Dan Siti juga sama. Jangan kotori tanganmu. Pertama, ambil kembali uangnya. Kalian berdua bajingan. Mana uangku? Pak Pratama, saya baru saja mendapat kabar. Pak Santoso tidak pernah menikah. Saya sudah tahu. Juga, beberapa hari terakhir ini, 1 miliar rupiah itu, mereka sudah menghabiskan sebagian besar darinya. Mereka sudah membeli mobil, rumah, barang mewah, dan menghambur-hamburkan uang di klub-klub. Kontraknya jelas menyatakan bahwa kamu hanya memegangnya sebagai amanah. Asisten Xiao panggil polisi. Ambil kembali uangnya. Siapa yang memanggil polisi? Akulah yang memanggil. Sayang, saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Kali ini saya benar-benar tahu saya salah. Budi, mengingat persahabatan kita selama bertahun-tahun, tolong selamatkan saya. Kamu menuai apa yang kamu tabur, tidak ada jalan keluar. Kali ini tidak ada yang bisa menolongmu, Ayu. Serahkan buktinya kepada petugas. Asisten Xiao, serahkan buktimu kepada polisi juga. Kamu berani mengkhianati Budi, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Bawa mereka untuk penyelidikan. Pak Polisi, kedua orang ini juga dengan sengaja merusak properti saya. Pak Santoso, saya salah. Tolong maafkan saya, Pak Santoso. Anda orang yang murah hati. Lepaskan saya, tolong, lepaskan saya. Kata-kata ini, saya kembalikan kepada Anda. Anda menuai apa yang Anda tabur. Bocah, kamu masih mau ke luar negeri? Tidak. Baik, aku dukung kamu kali ini, lakukan saja. Sari, kamu mau apa? Aku juga mendukungmu. Haha, Budi, kamu serius? Tentu saja. Kalau begitu sumpah. Aku bersumpah. Apapun yang Sari mau, aku akan lakukan segalanya untuk membuatnya bahagia. Bahkan jika dia ingin bintang di langit, akan aku petikan untuknya. Baiklah, baiklah, jangan mundur, ya. Gadis konyol itu, dia sudah menyukaimu bertahun-tahun. Hal yang paling dia inginkan dalam hidup adalah kamu. Harimau, kita celaka. 50 juta rupiah yang dibayar Siti dan Agung sudah dikembalikan. Apa? Mereka ingin mati? Ayo, kita bereskan. Mereka sudah ditangkap. Lihu, kamu mau bunuh siapa? Pak Polisi, aku bercanda. Lihu, kamu dilaporkan karena rentenir, penahanan ilegal, dan penganiayaan. Kamu ditahan.